Makanya turun ayat membatasi tentang poligami. Kenapa poligami dibatasi? Biar tidak ada yang namanya kebebasan atau kezaliman kepada perempuan. Kenapa diizinkan poligami? Karena poligami itu bukan perintah kewajiban, tetapi adalah solusi. Karena apa? Laki-laki ini memiliki nafsu seks, syahwatnya mungkin berlebihan yang tidak bisa kontrol. Udah jangan dilama-lamain itu. Kontrol. Suka kali terus malam. Lagian gini ya teman-teman ya, sejahal-jahalnya Abu Jahal tidak pernah menggoreng poligaminya Nabi Muhammad SAW. Karena memang pun pada masa itu dan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi, ya poligami itu lebih parah. Kenapa dikatakan parah? Karena tidak ada rukun dan juga hukum dalam mengatur hak dan kewajiban seorang suami dan juga seorang istri. Bahkan nyaris pada masa itu sampai pada zamannya Nabi Isa atau zamannya Yesus pun, seorang wanita itu tak punya harga diri. Perempuan itu nggak punya harga diri. Boleh memiliki istri 10, 100, bahkan budak dijual, dibuat jadi budak seksnya orang. Uangnya diambil sama tuannya. Perempuan dipajang-pajang di pasar zaman dulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW gitu loh. Ya sejahal-jahalnya Abu Jahal tidak pernah menggoreng poligaminya Nabi. Nah ada manusia di zaman sekarang ternyata lebih jahal dari Abu Jahal. Yang andaikan nanti di akhirat dipertemukan dengan Abu Jahal pun terkejut. Kenapa terkejut? Dia masuk dalam kategori orang-orang yang mengolok-olok Nabi. Abu Jahal pun terkejut nanti jumpa Skosim. Ini Skosim, apa masalah Skosim ini? Dia mengolok-olok tentang poligaminya Nabi. Ih, longgar kok Skosim ya? Lebih longgar rupanya kok daripada aku. Aku tak beriman tentang apa yang dibawa oleh keponakanku katanya. Tapi aku tidak seperti itu mengolok-olok keponakanku. Dikatakan keponakanku aku Abu Jahal. Lah kawin Abu apa cocok ini? Abu Tungki kok Kosim Abu Tungki. Dibilang Abu Jahal, ini ternyata si Kosim ini beserta orang-orang seperti Kosim ini Abu Tungki katanya. Kau waktu di dunia kau pernah jumpa Komisi Paruk kata Abu Jahal. Sudah, apa kata si Paruk? Suruhnya aku makan dedak. Bukan hanya dedak kau makan, palakan di babi pun kau makan, cocok palakan di babi gitu. Ya enggak aja kalian. Makanya aku bilang jangan kalian ngerasa cerdas ketika kalian membuat subhat fitnah terhadap Islam di zaman sekarang ini, merasa kalian cerdas. Ya kan? Kalian merasa mendapatkan kelemahan-kelemahan dalam Al-Qur'an. Enggak, karena apa? Apa yang kalian framing saat ini, apa yang jadi bahan-bahan fitnahan kalian saat ini, ya, yang tak pernah dikatakan oleh orang-orang zaman masa lampau, zaman Nabi enggak. Karena sementara mereka hidup di tengah-tengah Nabi, hidup di samping Nabi, mereka bisa bahasa Arab. Mereka memahami kultur budaya Arab. Mereka memahami ya bagaimana budaya sebelum sesaat Nabi Muhammad SAW itu jadi Nabi. Nggak itu digoreng. Mereka telah mengatakan menolak tentang keesaan Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hanya itu saja. Kalau kalian kan entah apa yang kalian goreng. Kalau kayak gitu model kalian, kalau kayak gitu model kau diskusi Kosim, ingat Kosim, yang kau tuhankan itu anak manusia. Banyak hal yang bisa kami roasting dari anak manusia yang kau tuhankan. Nangis kau nanti, nangis kau remas nanti jantungmu ketika kami roasting nanti Tuhanmu. Percayalah kau. Ya kan? Salah satu roastingan yang sederhana saja. Aku mau tanya ya. Di usia berapa Yesus belajar bisa jalan? Coba lu. Usia berapa dia belajar jalan? Tuhan belajar jalan. Nah, tenang tak tenang cus. Tenang tak tenang. Tenang tak tenang amang. Tenang tak tenang. Enggak aja kalian Tuhan belajar jalan. Aduh. Kosim. Nangis kalian kan? Nah, itu roastingan kecil, Bang. Banyak roastingan yang bisa kami explore dari sesembahanmu yang manusia. Nangis kalian. Cuman kami berdiskusi itu tidak seperti itu, teman-teman ya. Tak begitu. Karena diskusi seperti itu tidak syarat akan edukasi, nggak ada ilmu di situ. Siapa yang telepon ini? Lanjut, ada telepon pula nih. Ya, jadi begitu ya. Kalau kamu selalu menanyakan berapa istrinya Nabi kamu, berapa istrinya Muhammad, berapa istri Nabi kamu, memang Yesus ini dari keturunan istri keberapa sih? Bayangkan, ini guru saya yang ngasih tahu ya. Yakub dari 4 istri,
Salomo 7 istri. Daud 600 istri. Yakub 4 istri. Salomo 7 istri. Daud 600 istri. Terus Yesus keturunan dari istri yang keberapa Daud? Sampai silsilahnya kepada Yesus. Hah? Oi. Kosim. Kosim. Hah? Dari keturunan berapa? Istri keberapanya Daud sehingga sampai kepada Yesus? Harus tahu dong nenek moyangnya Yesus ini. Siapa nama nenek moyangnya Yesus? Iya kan? Aduh. Dio. 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 Iya kak. Yang masalah tadi itu katanya nggak usah dibuka di sini. Oh iya. Apa? Gara-gara aku ada, nggak boleh dibuka. Enggak, nanti aku WA lah. Bentar ini aku WA, aku baca ya. Siapa yang bikin masalah sama Konora? Biar aku tutup langsung kalanya sini. Baca WA. Oh, siapa? Siapa yang galang? Kami, tapi baca ya. Tapi iya Jangan. biar enggak jadi polemik. Jangan jadi polemik. Pakai nama yayasan ya. Bukan. Baca lagi. Udah aku baca. Tuh. Kristen silakan kalau mau naik kirim permintaan. Kita diskusi baik ya. Kalau kamu bertanya terus tentang berapa istri Nabi Muhammad, ya kan? Kamu lupa nenek moyang Yesus itu lebih mengerikan lagi jumlah istrinya. Salomo 700 istri, 300 gundik. Daud 600 istri. Nah, dari Daud ini yang memiliki 600 istri, kira-kira istri yang mana yang melahirkan sampai kepada keturunannya yang namanya Yesus? Gitu, ya. Ngeri loh. Baginda Rasulullah aja cuman berapa? Apa nih, Bang Jess? Konser dia kok, konser dia di sini. Mau konser dia di sini, diperdengarkan konsernya di sini. Tengok WA saya toh. Udah. Bukan, itu Faruk. Ya, optik. Optik. Allahu Akbar. Itu Banpol topi merah semalam ngaku dia Advent. Oh, tadi malam ku maki betul. Tadi malam di roomnya si Sandi betul. Dia Dulu di Advent atau gimana? Dia Yahudi katanya. Gak usah lagi dinaikkan ini. Dia Advent sekarang? Gak tahu. Tadi malam dia naik di roomnya si Sandi. Waktu di situ ada Umi Mican. Minta untuk bagaimana biar bertabayun lagi dengan blender. Naiklah si Umar. Mengatakan, iya
itu blender itu juga harus diperingati itu dengan sampai ke atasnya, ke junjungannya. Tahu saya dia menyinggung Bang Juma. Gak tahan aku, naiklah aku ke atas. Ngomong aja terus dia kan. Ku bilang lah, Umar, diam dulu lah kau. Kau juga baik kali cita kau. Macam beres saja lah kepala otak kau. Kenapa kau? Apa masalah kau nih sama aku katanya. Diamlah kau borjong kau. Orang munafik kau, setan. Turunkan aja dia tuh, ku bilang. Turun dia. Pala aku. Sok-sok kali. Iya kan? Orang yang tak tahu diri. Banyak kali cerita kau Umar. Mudah-mudahan ada yang rekam sampaikan sama dia. Tai kau, baik kali cerita kau. Kayak macam benar aja kau. Untung udah kepecat dari EPM. Untung aja. Ya, Umar itu sudah gak ada afiliasinya dengan EPM, jadi jangan dibobol lagi sama dia ya. Udah saya pecat itu 2 bulan yang lalu. Ada surat pemecatannya sama saya. Kau mau naik mau ngapain, Jess? Banyak kali gayanya. Ngaku dia Advent. Sorry, dia ngaku dia Advent atau mantan Advent nih, biar kita nggak salah nih. Nggak tahu. Kejang-kejang ya, bukan kejang-kejang. Orang di sini mau diskusi, bukan mau mendengarkan lagu blender kau tuh, lagu brebek kau. Dah mampus kau. HGR. Sorry ya Bun, setelah take ganggu. Oke. Iya, saya mesti. Bang Glenn, yang semalam itu yang dibahas itu di Kian Santang, yang poin utamanya apa tuh? Poin utamanya itu, makanya ini juga harus dibicarakan sama Nora nih ntar nih via WA nih, karena kayaknya emang harus kita juga harus desak Polda ini. Kenapa? Karena kan kita harus desak Polda, kita yang desak Polda sekarang. Kita gantian desak Polda, masalah apa urusanmu sama Bang Juma itu harus kita desak juga. Kita yang desak ulang jadinya. Jadi kita Biar apa? masuk ke Polda lagi. Bukan, enggak, nanti kita pakai ini aja, pakai jalur hukum aja, jangan pakai jalur aksi. Itu nanti ada waktu. Makanya saya tadi ngomong sama kau Nor, ya. Saya harus datang ke Polda juga itu memang untuk menyelesaikan ini supaya ada kepastian hukumnya juga. Jangan gantung begini. Kalau memang lanjut enggak ya enggak gitu loh. Jangan kayak gini, kita kan tanya. Soalnya si Bang Gunung Tanol itu selalu ngomong ada panggilan babi men. Mau saya tunjukkan info dari Poldanya. Nggak usah ke WA aja, nanti WA. Oke. Enggak, memang SP2 HP-nya untuk namamu, nama Bang Juma nggak ada. Nggak ada. Makanya mau saya tunjukkan chattingnya orang itu. Yang ada cuma punya, iya. Nggak usah disebut. Yang ada cuma Riva doang. Gak apa-apa. Makanya. Emang udah pasti tahu orang. Itu pun udah beres katanya, nggak ada lagi. Nggak masalah itu. Iya, memang geramnya kita buka aja, kita ungkap di publik apa cuman itu, karena kayaknya kok kalau beres belum, cuman saya udah pakai ada Perkapolri itu, kalau memang untuk memudahkan penyidikan harus dipindahkan ke daerah yang dilaporkan ya kan. Riva udah pindah jauh. Nah ini aku bacakan aja, nggak apa-apa lah ya. Ya alhamdulillahnya. Bacakan aja. Di WA aja lah, bacakan boleh lah, boleh. Ya udah bacakan. Iya, nggak apa kok. Dia pertama bilang yang dari apa kan, miti-miti sayang. Dia bilang si anak Batak sudah P21, ya kan? Oke. LP laporan Zuma dan Nora tadi malam konfirmasi belum ada. Itu di mute dulu itu. Belum ada perkembangan apapun.
bisa jadi insya Allah SP3 karena penyidiknya belum bisa meneruskannya. Jadi ditunggu sampai bulan 1 tanggal 10 karena laporannya masuk tanggal 10. Kalau Bang Zuma entah tanggal berapa tuh kemarin dia bilang tuh. Ya kan Benny? Berarti Ya toh, berarti nunggu ya Bang. luar saya. Kita pressing aja supaya ditetapkan SP3 gitu aja ya. Nggak bisa bang. Kalau emang Nggak kayak gitu bisa. dia bilang begitu, berarti dia nunggu daluarsa, biarin aja nggak apa-apa. Nunggu daluarsa Iya, itu baru dibilangnya juga. begitu karena katanya 3 bulan Nah, dari maksud saya- tanggal pertama laporan. Ini kan sudah mau habis ya, sampai nanti makanya itu, insya Allah kalau sudah sampai tanggal 10-11, Ini nah tinggal baru berapa saya hari lagi OTW. nih itu? Tinggal berapa hari kan itu udah. Itulah. Sebulan lagi. Mana sebulan lagi? Ya udah kita tunggu aja tanggal mainnya lah. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 17. Sampai tanggal 10 anggaplah 3 minggu lagi, bilang kayak sebulan biar Iya. aman-aman kita di situ nunggu. Iya. lah. Ha-ha. Baru apa tindakan yang kita Udah itu lakukan? emang aduh. Serang balik, kita counter attack, nggak mau tahu, lihat aja, habis itu. Dia nggak bisa pakai imunitasnya sebagai pengacara di situ karena dia tidak mewakili klien tapi pakai nama diri sendiri kan. Nanti ada yang rekam, lapor sama dosmed. Goyang-goyang dia kayak Ratu Ronggeng. Baru dia bilang gini, SP21 sudah apa? SP2HP. Nah, itulah. Dia tahu, dia tahu akan dengan dijemput tanpa joget-joget, polisi. tanpa pansos di medsos kita bisa buat dia yang masuk ke dalam nanti. Si Nora kapan dijemput polisi? Berarti dia nggak dengar bacanya ya? Itu dari apa? Dari langsung Nggak dari ngerti, apa? bukan nggak dengar, nggak ngerti, bukan nggak dengar, nggak ngerti. Bulu mata iya, separuh doang Bu, iya, separuh. Udah ku cabut tadi. Rencana mau pergi ke salon lagi saya nanti sore. Nggak ngerti ya? Longo, jangan dengar Nora, iya. Tapi kalian doakan saja ya untuk kasusnya Lina, Logika. Siapa lagi? Metatron kemarin tuh ya, Bang Glenn ya? Metatron. Iya, Metatron Edwin. Ya, itu insya Allah. Insya Allah. Agatha. Agatha juga ya. Jadi nggak ada kenapa satupun kok lap Angelina, LP dari Nora Lapes? yang muslim yang digagalkan atau SP3 nggak ada ya sampai sekarang. Semuanya masuk. Rudy Yohanes, nggak tahu. Rudy Ya, Yohanes maksudku- kemarin jadi. Nggak, ya, mereka lagi perang itu, Rudy Yohanes dan kawan-kawan HBB lagi perang itu. Iya, karena Rudy Yohanes akhirnya juga jadi Nggak, mengapakan maksudku Ento kan? gini loh. Iya, pengacara itu ya pengacara harus ngerti hukum lah. Maksudnya jangan keluar-keluar nggak jelas. Kalau tuh pengacara atau apa sih sebenarnya? Ya, kalau pengacara nggak begitulah caranya. Ngomong tuh by data aja, ngomong tuh pakai bukti, pakai dalil, bukan asal congor doang. Ya Rifa kalau laporkan ya kami lakukan sesuai dengan prosedur lah. Kan begitu, bukannya dan kau bilang kami mangkir. Ya, kalau mangkir itu berarti ada undangan yang kami tidak datangi. Ini tidak ada. Kalau tidak ada undangan, kapan kami datang? Bagi Islam, kalau nggak diundang datang itu haram, betul? Gitu loh. Kita nggak diundang, kita ngapain datang? Boleh kita menghadiri Tina yang Wijaya diundang. nggak diundang ke Ciater dia Iya, kita datang. nggak diundang, kita datang.
Nah itu semalam itu kami saksinya masih hidup Glenn ya, waktu dia datangnya kan. Masih hidup kita, dia datang pakai topi Densus 88 lah. Aduh. Saya gara-gara si babi air itu saya tidur keganggu, kurang ajar. Saya kebangun gara-gara dia. Itu kaos itu bukan dikasih, ditinggal sama dia, nggak ada yang mau terima, nggak ada yang mau megang di situ, ditinggal. Makanya kenapa kami bakar supaya tidak terjadi. Tunggu dulu, Bang Glenn, kata Julkap panggil siapa yang udah dipanggil aku? Katanya udah dipanggil. Siapa? Enggak, katanya si Julkapir keluar katanya udah dipanggil. Siapa yang dipanggil? Ya mana aku? suratnya? Aku udah dipanggil. Mana surat? Ya mana suratnya? Udah diundang. Dan bukan dipanggil, ya diundang. Undangan klarifikasi, bukan panggilan klarifikasi. Belajar lagi kalau ngomong. Kalian tuh diundang untuk datang, bukan dipanggil. Pemanggilan itu ada setelah ada SPDP, setelah naik ke tahap sidik. Kalau masih awal-awal begini nggak ada panggilan, undangan yang ada. Undangan juga kita sebenarnya gini, boleh datang boleh enggak, itu hak kita loh. Kita mau datang boleh, nggak datang juga nggak apa-apa, nggak ada konsekuensi hukumnya. Kalau masih undangan, tapi sebagai warga negara yang baik harus datang. Masalahnya apa yang mau kami datangi, undangan nggak ada. Jangan urusin dia. Halo Ruswanda. Ruswanda. Bun, info dong secara singkat tentang apa nih Bun? Tentang laporan ke Polda. Tentang si Dosma melaporkan saya. Ini si Abraham ini hanya menutupi malumu aja ya Abraham ya? Dosma si jabat is the best. Aduh. Ya Bun, kemarin lusa saya juga baca. Keranya Bunda dipanggil tapi nggak datang. Siapa? Di tempat siapa? Di tempat siapa saya dipanggil? Siapa yang bilang saya dipanggil? Orang dipanggil Tempat tetangganya peci bantuin merah. masak. Dipanggil tetanggamu bantuin masak, ada yang kondangan nggak besok? Yang mau berpesta ya. Oh, di tempatnya si Umar. Dibilangnya apa? Mereka bilang apa? Mereka bilang apa? Kok kau udah dipanggil katanya? Saya sudah dipanggil. Dipanggil siapa? Anak saya. Panggil tetanggamu. Dan panggil Peci merah dan pengajian. Zulfikar. Enggak, mereka tahu dari mana ya? Oh, dipanggil tetanggamu. Ayam tadi udah dipotong, mau dimasak apa kata tetanggamu. Iya. Mungkin jangan nangis. Itu anak saya tuh di sini. Saya sering keluar-keluar ya kan.
keluar. Kadang kalau ada apa-apa telepon mama ya mana, iya. Gitu. Kata Dosma, DVT Noranya mangkir dari panggilan. Daniel, Iya. ada datang itu. panggilan? Hah? Ah. Kalau kau juga datang panggil ke sini, kau harus hubungi dulu kepala desa kami dong. Salah satu warga Bapak harus kami bawa dulu gitu. Kau pikir seenaknya kau datang ke rumah orang itu langsung kau angkut? Kau pikir kasus apa? Nggak bisa. Kalau undangan itu nggak ada upaya paksa, gimana sih? Kalian belajar dikit lah. Kalau memang mau ngerti hukum tuh belajar dikit, jangan bodoh-bodoh kali. Kalau namanya undangan masih tahap awal itu tidak ada upaya paksa, tidak ada penjemputan. Ya. Udah gini, ini masalahnya model B laporannya. Bukan karena untuk model A. Aku Kalian udah belajar 2 kali. dikit lah. Aku udah 2 kali aku dipanggil ya kan. BAP kasus siapa? Anak Batak. Kemarin Oh. sebagai apa dulu beri keterangan. Polisi Kata juga Dosma. punya perkap, punya polisi juga punya aturan, punya protap. Nggak bisa, tidak bisa melakukan sesuai kemauannya aja. Ada aturan-aturannya yang dikeluarkan oleh kepolisian. Nggak bisa suka-sukanya aja bikin aturan. Ratu Ento itu kalau kemarin nurut aja sama kami bisa selesai. Sayangnya dia nggak nurut, itu aja. Jugul. Pak Daniel, Pak Glenn, itu Siap. Ratu Entok udah diponis. Belum, masih P21. P21 juga katanya ditolak sih. P19 masih. Ada kekurangan gitu. berkas. Ya, kabar beritanya, cuman hasilnya gimana kita nggak tahu karena saya juga nggak jadi, udah nggak dari Udah nggak ditanganin sama kita Bang Dewa. Jadi ketika dia melepaskan diri, melepaskan kita dari pengurusan Ratu Ento, kita dengan senang hati lepaskan. Karena kita punya banyak lagi yang harus kita jalankan. Kemarin itu kita tahan supaya dia bisa lolos. Dia nggak mau dengerin kita, ya sudah. Kalau kita jalan, dia nggak akan selesai. Bahkan pengacara-pengacaranya bisa kita jadikan masalah nanti. Tapi ini kemungkinan nggak bisa juga sih ya, Bang Ujo ya. Nggak bisa itu. Nggak bisa Pengacaranya udah langsung dipenjarakan. kasih peringatan kemarin. Udah kasih penjelasan pengacaranya. Tapi dia ya mungkin nggak tahu, katanya pengalaman pengacara, tapi kok nggak ngerti gitu. Jugul lah kata dia. Saya tunjukkan ya. Bentar. Itu tulisan ajarannya diapakan dulu itu? Diataskan toh. Nih. Apa dia katakan di sini? Yang kenal 3 terlapor tersebut tolong diingatkan dicek undangan di rumahnya. Paling tidak jangan kabur-kaburan lagi. Bodat, saya masih di depan lemari saya. Hari ini dapat SP 2 HP dari penyidik Poldasu menyatakan terlapor NA, UR, Nora Ritonang, Uniriva, Bang Zuma sudah dipanggil sesuai KTP. Sejak kapan dia dapat KTP saya? Tapi mangkir, bujang kau. Baiklah, Ini bisa kena penyebaran dilanjut informasi panggilan tidak benar kedua. ini. Jika masih kabur juga, lanjut dipanggil paksa. Dan si tukang donasi yang janji mau nyembah kalau bisa para si Rudi terlapor. Apa nih lagi nih? Kabur. Itu dia, Close ya. itu dia tuh ya. Masih ingat nggak janjinya itu? Ya, Itu itu dia dia. nih Saya ya. screenshot. Ini bisa kita Iya. kenakan Iya. penyebaran informasi Itu tidak dia. benar ini. Sejak kapan saya dapat undangan di sini? Kurang ajar kau. Kita tambah lagi aja Hai, kau. dulunya Bang Ben. Buat dia nih. nanti aja tunggu aja dulu, kita tunggu momennya aja.
Sejak kapan? Hati-hati kau, Dosmet. Ya. Kau bilang saya sudah dapat dan saya mangkir. Sebelum saya dilaporkan, sebelum kasusnya si Entok, saya kalau live sudah di sini. Berarti saya masih tetap di sini. Jangan kau apa kau. Fitnah-fitnah aja kau. Bajinggur kau. Otak gaplek kau. Mak kau katanya sampai stres. Rasain kau atas otak kau sendiri kau. Tak nyadar kau. Data dari mana Bun? Gak tahu. Ya bikin situ satu namanya Juma kan. Yang dituntut dia aja Iya, 3 orang. Sadeli itu. Sadeli itu yang kena tuntutan di situ. Bukan Bang Juma itu. Salah ini, salah sasaran itu dia. Pengacara baru belajar kelas itu. Salah-salah gitu buatnya. Jam. Apa begitu dia ya? Kalau kata orang Jawa apa pelahon? Jam. Jawa ngomong gitu. Iya, orang Jawa ngomong pelahon. Cerdas juga tuh orang Jawanya. Mestinya yang kebakaran jenggot itu orang yang dilaporkan, bukan yang melapor. Ini orang yang melapor yang bakaran bingung kan? Dia yang heboh. Iya. Mestinya awal yang terlapor yang heboh. Kita yang terlapor slow-slow aja. Mau apa? Coba lihat si Riva. Mana ada stopnya dia, lanjut terus. Bukannya orang kayak kebakaran jenggot. Riva tadi subuh karaokean santai-santai sama yoga. Itu maksud saya kan, kalau kita kenapa pede, kita punya dalilnya, kita bacakan sesuai apa yang sesuai yang diitukan, yang ditulis. Selama masih bisa dibuktikan nggak masalah. Kalau nggak bisa dibuktikan ini jadi masalah. Makanya itu saya selalu bilang juga sama kawan-kawan, kalau ngomong ya pakai data yang bisa dibuktikan, bukan datanya nggak bisa dibuktikan ya salah. Kalau kita buktikan ini tertulis nih di kitabnya, selesai. Di Bible tertulis kok, ya sudah. Yang masalah anak domba tertulis di Wahyu. Ah, mana lagi? Itu katanya Bang Faruk mau diberhentikan dari pekerjaannya. Mana masih kerja-kerja aja sampai sekarang? Disapa dulu Alpa Saputra. Alpa Omega, Alpa Olvera, Alpa Mars, Omega, Alpa. Turun dia itu. Aduh, Sehat otaknya, Pak? saya sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin cari follower aja kawan-kawan, bantu di follow akun saya kawan-kawan supaya bisa open kamera. Udah 3 akun saya yang udah kena blokir, kena banned, nggak bisa beroperasi kawan-kawan. Mohon dibantu kawan-kawan di follow. Nora buruan kabur ke hutan, ntar ketangkep loh. Macam puisinya itu ya, Ade sih. Pecahkan saja piring itu, lari sana masuk hutan. Pecahkan saja piring itu biar mengadu sampai gaduh. Atau aku lari ke hutan lalu ke pantai. Apa sih? Yang ada piring pecah itu aku mau belilah. Rahasia itu. Masa songkat dirahasiain? Kalau kau yang pakai heboh. Aku nggak pakai itu aja ribut kali. Itu soundcardnya yang bisa diedit, Nor.
yang bisa diganti suaranya. Ada softwarenya. Berapa itu? Berapa tuh? Kalau yang Maono itu sekitar 1,2. 1,2 juta. Ya, gitulah. Ya. Udah sama mic-nya ya. Udah lengkap. Oke. Saudara-saudaraku yang di bawah, ada yang bisa donasi 1,2 juta untuk saya beli sound card? Lapet. Enak kali Bun itu kalau ngomong, betul. Tolong, layak. donasi untuk saya, tolong donasi untuk saya. Kira tolong rumahmu dikepung, tolong. Lata itu. Tolong yang berniat bersedekah untuk saya pembelian soundcard yang seharga 1,2. Terus apalagi yang kemarin itu ya, sekitar berapa harga 800, jadi 1,2 tambah 800 sekitar 2 juta. Yang berminat tolong DM Bang Glenn di rekening Bang Glenn aja ya. Insya Allah Bang Jadi Glenn akan aku kirimkan pulang ke ke saya. Jadi kalau kurang-kurang kok tambah ya maksudnya Bang. Aduh. Kalau kurang-kurang aku tahu memang aku juga kena pulungnya memang ujung-ujungnya. Norek, makasih. Nanti periksa DM-nya ya. Apanya ya, nomor rekeningnya ya. Oke, udah tabiat minta-minta. Bodat. Mau aku spill ya. Nah kan. Aduh. Baru gue emang. Aduh, muncung. Lambe. Nomor rekening kalian yang minta nomor rekening saya silakan DM saya ya. Astagfirullahaladzim Bun, jangan Bun. Maksudnya jangan 1, 2 dong, Dewa juga mau. Bagus loh. Pecahnya ketang, bagus. Makanya suka kali aku. Ya, Kalau saya masih open kalau donasi pakai sampai laptop, besok. Kalau pakai laptop, download aja softwarenya di laptop, jadi nggak usah beli sound card-nya. Aku nggak ada laptop. Makanya mintanya laptop lah, Ntar jangan sound dibuat card murah video. kali pun kalau minta donasi. Bang Glenn, Ustadz Sugi salah satu saksi, ada yang mau mentransfer saya seharga 20 juta untuk beli laptop. Bagi 2 lah. Saya nggak mau, karena memang saya tidak minat di laptop. Tolong yang mau donasi ya, kirimkan ke rekening 0201 yes 56 us yes No. Aduh, janganlah kalau donasi laptop saya nggak mau. Nanti digoreng, biar aja lah digoreng, nggak di apapun juga. Donasi untuk banjir Medan aja udah digoreng, apalagi yang kayak gini. Jadi untuk apa? Biarin aja. Emang kalian percaya saya minta donasi hanya untuk beli sound card? Saya bukan tak minat, dia aja yang tak bisa. Cocok, sepakat aku dah. Betul. Assalamualaikum. Nur Harimonang. Waalaikumsalam. Dia bilang udah Sondi, bukannya tak minat, dia aja yang nggak pandai pakai laptop. Udah. Tek dah. Betul itu dah, cocok tu dah. Bisa kah buka donasi lo? Ntar gantian ngomong lah, aku baru masuk. Ih, diam dulu. Udah aku bilang diam. Udahlah. Teganya dirimu ya udah. Aku kayak orang yang tidak terpelajar aja lah. Jangan gitulah, sedih aku. Memang. Enak aja, nggak pandai aku. Tahu dah, dia dibeli laptop nanti cuma dibikin buat main game kartu doang dah, sayang kali dia memang dah. Aku mau jadi banpol. Gimana cara buka donasi itu? Aku mau jadi banpol. Gimana cara buka donasi itu? Aduh. Tak rekening tak? Ke rekening tak? Aku mau jadi banpol. Kayak kawan tuh. Gimana cara buka donasi? Bolehkah? Halo? Jadi banpol Aku dah ngapain? dengar ya. Pakai donasi. Pakai banpol, Ben. pakai. Hai. Gimana kalian? Ya. Apa? Siap. Hei.
buka donasi, minta donasi gitu bro, untuk ngelapor-ngelaporkan orang tuh. Tapi aku pakai topi apa? Pakai topi pink lah kan, kalau ada yang topi merah ada gitu. Oh, jadi Itu Banpol gimana? ngapain pakai donasi? Pakai donasi itu. Hah? Oh, enggak perlu donasi. Gimana enggak donasi, enggak ada duit? Boleh, boleh, Pergi boleh, kantor polisi itu enggak oke duit. Kayak liur Pakai begini. donasi. Loh, kalau kita berjalan di jalan Allah, insya Allah akan dipenuhi oleh Allah. Kok ngapain kita donasi? Oh gitu. Aku kan enggak tahu, mau belajar gitu loh. Aku nengok ada orang buka-buka donasi gitu loh, untuk pergi kantor polisi untuk apa tuh. Memang kayak liur pergi tuh. Kan gitu. Duduk-duduk nunggu dipanggil kami, gitu loh. kami kemarin bang ya, sampai saya untuk bolak-balik makannya Medan. lebih kami dapat bang. Saya bolak-balik Medan, mana ada minta donasi. Maka aku bertanya gitu loh. Karena mau bertanya gitu. Kalau ada donasi. Glenn, baik kali. Ada nggak? Glenn? Ada nggak aku open donasi buat bolak-balik Medan? Nggak ada lah. Waktu aku ke Medan dengan Jakarta ada nggak aku open donasi, Glenn? Nggak ada. Waktu aku nginep di yang harganya 1.500.000 satu malam selama 1 minggu ada nggak aku open donasi? Nggak ada. Enggak tuh dapat 500.000 jadilah donasi, dapat 500.000 satu pergi kalau lumayan nih. Aduh, tak nih. Tolonglah. Gimana caranya tuh? Wih, Bang Hen ribut kali lah, Dah lanjut lo kalah. Aku standby lo lah kalau gitu. Halo Rimonang. Bang Hen, kau kenapa dikatakan Wahabi, Bang Hen? Hah? Ya bang, Kau kenapa dibilang Wahabi? biar dia mau bilang ke Wahabi, ke bilang apa urusan dia lah. Mulut dia, suka-suka dia orang lah. Waktu aku apa namanya scaling gigi, you know scaling gigi, baru membersihkan apa namanya itu, yang hitam-hitam di Kerang. bibir sampai berapa juta kena itu, ada nggak aku open donasi? Nggak ada. Itu karang gigi kau akibat kau mungkin ketinggalan waktu kau banyak makan babi dulu mungkin tak ya? Mungkin ketinggalan karang gigi. Iya. Tak? Oh gitu ya. Glenn, kau dah cuci dulu karang gigi kau. Nah, benar tuh. Dah lanjut lo, standby aku. Iyalah, kita harus rajin membersihkan plak-plak gigi. Satu, biar nafas kita tidak bau. Ada. Itu kesehatan. Kenapa kau tuh? Utang pinjolmu berapa emangnya? Bang Stefan. Sama. Nora minta donasi, apa di rumah tiada beras? Bagaimana nak dikirim basi nanti? Coba dibahas aja itu, udah bisa dibahas sekarang ini mumpung ada Bang Dia juga perihal tentang donat-donat kayak gitu tuh. Itu. Oh, Silakan, katanya kita bahas jangan. tadi. Silakan. Jangan katanya. Oh iya, siap. Dibilang BZ. Benar ya, udah dapat 30 juta dikumpul donasi untuk demo, katanya demokan kau tuh di Polda Medan tuh. Tapi tidak ada demo. Itu siapa tuh Nora? Aku dengar berita aja. Aku tanya lah kan dengan kau kan boleh tahu tuh. Ada ya, dapat 30 juta. Ada demo tapi nggak banyak orang. Oh gitu. Itu kayak nasi bungkus harga berapa tuh? Kalau di Medan tuh berapa nasi bungkus mahal? Orang tuh mau demo Bang Hen ya kan Bang Hen. Kami cuma lewat 3 orang mundar mandir aja, nggak jadi demonya Bang Hen. Song besar tuh dapat 30 juta. Paling datang 3 orang tuh dikasih berapa tuh? 100.000. Murah benar harga orang tuh. Hah? Aku dapat dengar cerita aja, kemudian kumpul donasi dapat 3 Nggak, juta. yang hebohnya begini Bang Bejo, yang hebohnya. Sekarang demo untuk apa? Mengangkat kasusnya si Nora. Biar cepat ditindak. Rupanya pas saya suruh ada, ya nggak perlu aku kasih tahu. Ke sana dia laporan. Bu Nora, yang demo ini memang ada demo di sini, tapi demo mahasiswa tentang pilkada. Oh alah. Berarti numpang gelap. Tuh, yang ada yang muncul itu pakai bus apa? Oh gitu.
Jadi kasihan anda domba berotak keledai mengumpulkan duit untuk tu dapat 30 juta katanya. Hanya gitu aja ya. Kasihan ya. Mereka Tapi memang- ditipu bolak-balik pun percaya juga bang, ini heran aku. Ya memang dari kecil dah ditipu gitu loh. Aku yakin Nora pun waktu kecil ditipu bapaknya. Faruk juga ditipu bapaknya. Glenn juga ditipu bapaknya. Berapa bulan-bulan gini kan. Kasih ini hadiah Natal nih anakku Nora sistem orang dari datangnya itu Iya, Santo iya, Claus iya, dari apa namanya, dari ventilasi dia kasih kau hadiah, terimalah waktu kau tidur anakku gitu kan. Pernah enggak kau dapat hadiah tuh Nora? Apalah bang ini ngomong sakit telinga aku. Udah mute. Dah lah kalau gitu aku mute je lah. Itulah gak ada salahnya buat cari monang itu. Glenn, aku nanya kau Glenn. Jadi Nora kan mengarang gue kan dah aku mute dah Nora dah aku mute dah aku tak dengar dia. Waktu kau gig kecil-kecil kan kau pernah dapat hadiah tuh kalau Natal itu kan, Wih, mute. kan pernah dapat hadiah. Lalu bapak kabar ini dari Santo Claus nih, malam tadi dia datang. Ampus. Galak kali kau Nur. Selamat Natal Nora, selamat Natal Faruk. Aku pamit dulu lah ya, udah nyampe pengadilan ya. Ya nanti lambung lagi. Kerja dulu, Oke. kerja. Jangan ada donasi. Kita kan bos. Kita kan bos. Eda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Itu kenapa sih kau toh? Kok kayak mau ku nyanyikan lagu resah dan gelisah. Nggak apa-apa lu. Dio, Apa? kenapa kok kayak lain? Ada sesuatu yang terhambat kah? Dio, Iya kak. Dio. Kau kenapa juga? Kalian kenapa kita tiga berderet ini kayak lagi apa ya? Lagi galau ya? Kok galau juga Dio? Enggak, lagi kerja gua. Bang Faruk kenapa? Katanya nggak apa-apa. Aku juga nggak tahu kenapa dia. Ayo Kristen yang mau naik silakan. Aku tidak dapat. Boleh lihat, tentu. Kali ini aku buat yang bagus. Ayo. Wow, kamu suka? Luar biasa. Oh, bagus. Ada terbangnya. Kau benar, kerja bagus. Terima kasih. Itu ngomong lah. Orang dia lagi jeda, buka aplikasi lainnya. Zoom ini pengujatnya siapa maksudnya Zoom ini? Mengujat siapakah? Nggak jelas. Pengujat Islam banyak kali betina itu. Cek di Komal pengujat Kristen, yang pengujat menjadi Kristen tuh. Perempuannya berapa banyak itu, bahasanya pun nggak bagus nah.
Mukanya tuh penghujat betina katanya. Wah, aja juga. Betina penghujat bermunculan. Kayak gondit muka. Dasar. Kayak gondit putih tuh. Kena panas. Itu ya? Merah gitu ya? Coba kita, ini kan mau Natal nih kan. Kita pergi ke danau. Dulu tuh Yesus tuh buang babi tuh udah 2000 ekor tuh babi ke danau tuh. Mungkin masih ada sisa-sisa sekarang tuh. Carilah sana. Siombing, naik kau. Kau bilang katanya bermunculan betina penghujat. Kayak macam apa pula kau di sini? Ayo, naik kau. Dia tuh kena rabies, kena gigit anjing dari Jerman tuh. Kan kena rabies dia tuh, kena gigit anjing gila dari Jerman itu. Maka ngomong nyala marang-hari dia. Jangan coba sekali bikin tapping di bawah tuh, nanti silap, keburu gilas. Dia menyesal, tinggal nangis saja. Banyak kali yang sok preman gitu, banyak. Udah kami buat. Yang katanya yang rasa takutnya udah hilang, yang toba, nangis yang buat. Tolong aku nggak nengok apanya, aku nggak nengok itunya. Tappingnya mana tappingnya? Ketika dia Telepon diserang aku. kayak gitu ya kan? Pak polisi, tolongku Pak polisi tolong aku, tolong. Kalau Nora aku yakin takutnya dari kubur dia ke dengan toba. Kalau Nora aku yakin Nora Arimonang gitu loh. Kan gitu. Betul nggak Bejo? Betul kan Bejo kan? Nora Arimonang. Gitu. Jangan pancing kami, kampungmu ku datangi. Aku datangi ke kampung kalian. Ku bawa yang kalian dari sana itu bisa ku bawa pulang ke Medan. Ini banyak gaya. Yoten masuk neraka. Masih pagi. Menjelang siang. Orang itu berani udah minum tua, dia berani. Sama pada kami kalau dia minum arak, minum tua berani dia. Kalau satu-satu dia kayak tikus masuk got. Ciut semua dia kalau dia, tapi kalau dia mabuk berani dia. Ramai-ramai lagi. User. Lihat. Wow, atasnya tidak terlihat. Astaga. Parok, coba kau cerita Parok orang yang dilangkah babi itu. Yang dilangkah babi itu. Mana cerita dulu? Banyak yang pengen dengar ulang tuh cerita tuh Parok. Jadi bayi-bayi itu kan kalau dilangkah babi katanya kan. Itu coba cerita ulang lah. Aku baru dengar cerita tu, aku dah ketawa lagi lah. Apalagi kalau Parok yang cerita. Itu ini yang ini aja ya, Ya, itu. yang soal si more. Ya, silakan. Tunggu bentar. Buat dapur. Ya, di sini ada dapur dan segalanya. Wow, ini belnya luar biasa. Dio, Rumah pohonku suka. Iya, aku suka sekali. Dio, kamu monitor. Terima kasih, Maiki. Satu menang lagi. Kamu bisa membuat banyak hal. Coba Dio, seru. Wow, terima kasih, Maiki. Ronde berikutnya yang terakhir. Satu ronde lagi untuk akhiri lomba. Ya. Wow. Kau sudah siap, Maiki? Ya. Tema terakhir adalah kuil. Oke. Kita buat kuil. Menarik. Aku sudah punya gambaran. Oke, aku akan berusaha
3 menit dari sekarang. Ya, 3 menit terasa singkat. Harus bergegas. Aku pakai alat curang untuk buat kuil segera. Dan aktifkan. Wow, luar biasa. Aku yakin Mikey akan terkejut melihat ini. Pagoda 4 tingkat. Aku akan pakai sisa waktu untuk menghias kuilnya sebaik mungkin. Pertama, aku mau ganti warnanya jadi emas. Jadi piring di sana emas. Ya, Mana orang ini suaranya? dari sini saja. Aku mau putar ini ya. Aku punya ide. Daripada semuanya emas, bagaimana jika tambah diamond? Kecilkan tuh. Dan diamond pasti bagus. Oke. Kurasa keren jika atapnya. Nih ya. Untuk itu, aku harus sesuaikan komennya. Nah, profilnya ini kan Bang Zuma. Saya tutup aja lah nomornya lah, karena privasi saya nomor pribadi dia. Saya chatan sama beliau. Nah, di Suaranya kecil ya. Nggak bisa dibesarin lagi nih. blender profil Bang Zuma, featuring Bang Zuma yang menantang semua debater Kristen. Nah, saya tanya sama Bang Zuma, kalau saya tuh orangnya nggak suka nanya ke siapa, langsung ke orangnya aja lah. Apalagi kalau tahu saya ada serius abang mau collab sama orang yang nggak berilmu macam ini. Saya bilang, Waalaikumsalam, gitu kan. Sempat chat deh, tadi deh, dulu juga pernah gini, tapi ujung-ujungnya aja saya yang bicara, itu yang dipakai untuk undang hotel, kata dia, dan bla 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 gitu. Bisa cuma kasih tahu itu lah. Bilang juga, nah itu lebih baik Bangga manipulir narasinya, saya bilang. Tuh, saya pikir seriusan Abangga mau collab, ya. Karena ini gak bagus juga loh buat citra abang, buat citra abang. Kalau iya bener, saya bilang, lo kan ke orangnya saya ngomong. Nggak ngerti aku maksudnya apa. Maksudnya kenapa? Maksudnya begini. Ini di roomnya si Umar. Siapa sih namanya? Yang ruang si Rizky siapa ini? More Rizky. Nah, More Rizky ini dia chat Bang Zuma mengatakan, ini chatnya ya. Saya konfirmasi ke Bang Zuma. Dibilang Bang Zuma, kenapa nggak dibaca semua? Jadi cuma sedikit yang dibaca si Rizky. Seolah-olah begini. Dia mengatakan di sini, begini, ini chatnya ya pertama. Aku akan pakai sisa waktu untuk menghias kuilnya sebaik mungkin. Pertama, aku mau ganti asa untuk waktu. Nah, chat yang pertama ini saya juga bingung. Bang Zuma ngirim chat yang pertama apa chat yang kedua ini? Nah, ini dia. Dia ini chatnya ya. Bang, aku bacakan ya chatnya ya Bang ya. Seperti mau adu domba. Mungkin Bang Zuma nyimak. Assalamualaikum Bang Da, mau nanya katanya kan si Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak. Assalamualaikum Bang Da, mau nanya. Dia kirim ini. Sama sama Bang Zuma. Yang blender ada tulis ini, tahu kan? Yang blender tulis Blender feed Bang Zuma menantang semua debater Kristen yang keras. 2 versus 7 Kristen di room Blender official tanggal 8 Desember. Kan ada itu, Bang Bejo? Ya. Ya, kan ada VT-nya tuh. Nah, ini dia kirim, si Rizky ini kirim ke Bang Zuma. Serius abang mau collab sama orang ndak ada ilmu macam nih. 1 poin, dia sudah menjengkal orang. Terus dijawab Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat chat saya tadi dek. Dulu juga pernah gini, tapi ujung-ujungnya saya yang bicara. Itu hanya dia pakai ngundang Oten. Maksudnya si siapa? Hanya untuk ngundang Oten gitu. Oh alah. Terus apa tuh? Ini lagi ya, chatnya lagi. Terus dia bilang gini. Wow, ini sangat keren. Jadinya lebih indah.
sama abangku yang aku sering lihat aja orang itu statementnya ngeri kali. Ditambah sering bawa Bang Zuma pula. Ya dek, maafkan jika selama ini banyak hal yang tidak berkenan deku. Ya abang, namanya manusia sering banyak hilaf. Aku pun sama ada kelasnya emosi. Ini nggak kekontrol apalagi dikala tiba-tiba nerima hal-hal kurasa menyebalkan bang. Masya Allah deku katanya kan Bang Zuma. Kadang ada gokilnya. Saya pikir seriusan Abang Da mau collab sama dia. Ini nggak bagus buat citra abang kalau iya benar. Kalau jadi saya suruh dia moderator. Biar juga pelan-pelan dia kurangi kebun binatangnya. Nah itu lebih baik Bang Da. Kalau jadi moderator porsi dia komen sedikit. Ngeri aku lihat narasinya tadi. Ya dek, makasih sudah ingatkan ya. Dia apa? Mengadu domba. Dia sudah menjengkal si Blender, nggak ada kapasitas ilmu gitu. Saya bingung ya, orang-orang yang menjengkal orang lain, menakar kapasitasnya. Sama seperti begini, kamu ini bersedekah, ini sedekah kamu, pahala kamu belum tinggi gitu, pahala kamu belum banyak. Kamu sholat sunnah juga dong, biar tambah banyak pahala kamu. Pahala kamu apa dijengkal-jengkal kayak gitu loh. Kenapa ada orang seperti itu ya? Ya yang ngerti sih. Heran dari aku. dulu memang gitu. Memang dari dulu kayak gitu. Tapi gini, kalau dibilang untuk berilmu, memang Moreres itu nggak ada yang berani debat sama dia. Karena memang betul, dia memang jago untuk diskusi. Karena memang dikuasainya bidangnya. Tapi masalahnya nggak ada yang mau diskusi sama dia. Buat apa ilmunya segitu? Nggak bisa diaplikasiin. Blender nggak pernah ngaku punya ilmu. Tapi setiap hari ratusan orang diskusi sama dia. Nggak tahu dari sekian banyak itu berapa yang bisa dapat hidayah. Nggak semua sakit hati. Belum lagi yang nyimak. Setelah tahu nanti hasil apa yang disimaknya itu ya. Kalau yang paham mungkin akan belajar Islam, dapat hidayah, insya Allah gitu. Masalah di situ, ilmu yang banyak, yang tinggi itu belum tentu menyampaikan tentang hidayah, bukan ilmunya. Tapi apakah efektif untuk menyampaikan hidayah itu? Nah, itu dulu digunakan seperti apa? Itu masalahnya. Boleh aku ngomong? Boleh aku buka mute? Tengok ini, Bang Bejo. Tengok ini. Aduh. Nih. Tulisannya di sini apa? Oposisi Kristen. Siapa-siapa saja orangnya nih. Disastro, Leonidas, Abu entah siapa, Sidia, Equalizer, Al-Bagir, Mixer. Ngeri kan? Hubungan antara Syiah, orang-orang ateis, orang-orang apa itu, Tazilah. Yang Sandi yang dibela si Sandi Equalizer, yang tadi malam itu aku tanya, udah pernah nggak lihat mukanya Equalizer Bang Sandi? Belum. Tapi kok bisa gitu loh? Aku udah pernah lihat justru wajahnya. Dan memang Bukan, ya seperti kedekatan itu Bang sifatnya. Sandi itu loh dengan si Equalizer itu loh Bang Iya, Bejo, itu maksudku. ngerti aku maksudnya. Dia nggak kenal tapi kok percaya, kan itu maksudmu. Kenal pasti. Iya, betul, pertanyaan itu betul memang sebenarnya. Kalau nggak kenal kali ngapain pula dia untuk berpihak kepada orang yang tidak dikenal gitu. Yang kenal yang banyak ini gitu. Di antara kita semua ini ada nggak kenal Imrus? Wajahnya siapa? Debater Muslim dari zaman dulu sampai hari ini, ada yang tahu kayak apa wajahnya Imrus? Siapa yang kenalin Imrus bukan Muslim?
Nggak ada, semua kenal Imrus sebagai muslim. Padahal satu orang pun nggak kenal wajahnya Imrus. Kenapa? Karena Imrus menampilkan dia berdiskusi, berdebat. Kalau tahu dari awal dulu, dengan lucunya Imrus dulu masuk berdiskusi sampai dijadikan moderator Diki, bawel dengan suaranya yang unik. Tapi semua mengenal Imrus itu, sampai Oten mengenal Imrus ini muslim. Itu yang penting, dikenali oleh semua saudaramu sebagai muslim. Ya, Dewa baru beres nih ya. Allah itu proper Tadi- apa generik? Bang Dewa, Allah itu proper apa generik? Proper name. Kenapa? Lanjut. Baik, tadi si Dewa mendengar sedikit ya mengenai soal kepintaran gitu ya. Orang menjadi pintar itu bagus gitu. Tapi merasa pintar itu jelek. Orang menjadi baik itu bagus. Tapi merasa baik itu pun jelek gitu. Dan mengenai soal Imrus tadi ya, yang Dewa dengar sih Imrus ya. Imrus tidak mengenal wajahnya. Ini adalah Dewa salah kenal satu tahu. Ini adalah salah satu pengajaran yang diajarkan Bang Juma kepada Dewa juga ya. Salah satunya ketika Bang Juma mengatakan, Dewa bertanya, "Bang, kenapa Bang tidak pernah memperlihatkan wajahnya? Bukankah kita berdiri di atas kebenaran, Bang? Nggak usah lah malu." Bang Juma mengatakan kepada Dewa, "Bang Dewa, Mas Dewa nih. Ketika Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, apakah Nabi Muhammad melihat wajah Allah? Apakah Nabi Muhammad melihat nurnya Allah itu seperti apa?" Dewa mengatakan tidak. Tahu kamu alasannya kenapa? Tidak tahu, Bang. Agar Nabi Muhammad lebih banyak mendengar di situ. Tidak terfokus kepada yang namanya wajah dan bentuknya itu seperti apa. Andaikan ketika Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah, Nabi Muhammad melihat Allah itu seperti apa, niscaya pengajaran itu tidak akan pernah tersampaikan. Makanya saya selalu open tutup cam, saya tidak pernah memperlihatkan wajahnya supaya mereka fokus kepada apa yang saya bicarakan. Kalau misalkan saya open cam, takutnya mereka lebih fokus kepada wajah saya, memperhatikan bentuk saya, tidak memperhatikan yang namanya apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan. Itu pernyataan dari Bang Juma kepada Dewa ya, kepada Dewa. Seperti itu. Kalau kau Dan Dewa, takutnya tak fokus ke rambut kau Dewa. Fokus ke rambut kau ada kutu benda gitu loh. Lanjut. Iya Pak Sarah, kenapa Bang Sarah? Madam ini Dewa. Oh, iya Madam. Gimana? Oh ini ada tunangannya Luga ini. Gimana Madam, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Madam ya. Wah, alhamdulillah. Demi tua. Iya. Mana semua? Dewa dia tidak mau open cam, dia takut orang fokus lihat rambut dia gitu loh. Nah, Ada kutu seperti yang itu, jatuh ya. gitu loh. Kan aku fokus tengok ada enggak kutu yang jatuh gitu loh. Itu pengajaran dari Bang Juma ya, Bang Juma kepada Dewa pribadi ya. Entah itu mau diterima atau tidak, itu kan hanya sedikit pengajaran saja yang disampaikan oleh Bang Juma gitu. Dan kemarin pun Dewa sempat ditertawakan lah sama Oten ya. Ketika Dewa itu open cam, ternyata ada yang menertawakan. Oh begini ya, wajah seorang apologet muslim Mahadewa itu. Terus Dewa bertanya ke dia, ente pernah wajah ente yang mana? Kata dia, nggak perlu melihat wajah gua yang mana. Yang jelas wajah lu itu kayak monyet. Dia mengatakan seperti itu kepada Dewa. Biarpun seorang Mahadewa wajahnya seperti monyet, tapi setidaknya Dewa bisa memperlihatkan wajahnya. Nah ente yang konon katanya ganteng, mana perlihatkan wajah ente. Ternyata ente tidak lebih rendah daripada babi, kata Dewa gitu. Ayo kita perlihatkan wajah, kita sama-sama open cam, kita sama-sama diskusi. Punya keberanian, punya nyali, mari lawan seorang Mahadewa.
Ternyata hanya omong aja gede dia. Hanya omon-omon. Tidak berani open cam, tidak berani memperlihatkan wajahnya. Sejatinya yang namanya kebenaran itu kita harus bisa memperlihatkan. Tetapi pengajaran dari Bang Juma pun itu masuk akal bagi Dewa. Ya, masuk akal. Dan ketika tadi ada sedikit apa tadi ya? Mengenai soal apa tadi Bunda Nora yang Apa Bang? aduh Dewa jadi lupa ini nih. Ini gara-gara makan kangkung tadi jadi lupa Dewa. Ah ya Allah. Apa Bang? Aduh lupa Dewa jadinya. Itu yang cat tadi itu yang merendahkan blender, nggak punya ilmu tadi. Merendahkan blender. Merendahkan ya. Padahal Bukan kan itu. Yang katanya kan yang ilmunya tidak ada. Siapa bilang gitu? Si Rizky, Moria Aduh. Rizky. Sudahlah nggak usah lah. Madam nggak usah. Bunda Nora nggak usah. Udah di itu aja, nanti takutnya ini tersampaikan juga gitu ya. Karena kita tahu ya Bunda ya, Madam, Bunda, ketika umat muslim itu berkelahi sama umat muslim, ibaratnya ayam berkelahi dengan bebek. Yang ketawa siapa? Yang ketawa anjing. Yang ketawa itu anjing. Mendingan kita nanti di jalur hijau aja. Lah kemana Madam itu? Madam itu lagi masih di Bali kayaknya Bang Dewa, jauh signalnya, mungkin masih bawa angin itu. Iya. Udah di Jakarta. Udah Assalamualaikum. pulang. Udah pulang. Nggak, sebenarnya begini loh, saya bingung ya. Saya jarang-jarang sih masuk. Begitu saya masuk kemarin ada si ini bertengkar sama si ini, si itu bertengkar sama si itu. Saya bilang begini, kita semua ini kan tujuannya satu, kita mengcounter orang-orang yang memfitnah ya. Kita memberikan waktu kita untuk memberikan informasi-informasi yang valid. Kita bacakan dalam ayat gitu ya. Kayak Bang Faruk ini, dia selalu berbicara seperti ini. Untuk apa sebenarnya? Untuk kita semua inilah ya. Untuk apa? Sebenarnya rasa kasih sayang kita, ya kan? Kalau masalah wajah dinampakkan atau tidak, itu sebenarnya pilihan sih. Bagi yang kepengen menunjukkan wajahnya, dia pasti sudah siap untuk misalnya positifnya dikenal, negatifnya ya dia kadang-kadang dihujat. Karena kalau Oten ini, kalau sudah dia terpojok, yang dia hajar kalau dia tahu orangnya, misalnya oh kamu nggak pernah, kalau perempuan oh kamu tuh nggak pernah diiniin suami kamu ya, gitu-gitu doang, udah capek. Ini udah dari zaman dahulu ya begitu terus omongannya. Jadi bagi kita yang nggak mau menunjukkan wajah, bukan kita nggak berani, karena kan dalam diskusi yang harus kita dengar adalah semua ucapan-ucapan itu masuk akal enggak, benar enggak, dia bohong apa enggak, kan itu. Ya, kalau kita memang menunjukkan wajah itu pilihan, saya bilang. Kalau tidak mau juga kan nggak apa-apa, kecuali kita berbohong. Ya kan? Dalam hal berdiskusi ini kan yang kita dengar misalnya teman-teman di bawah adalah diskusinya. Poin-poin dari apa yang dibicarakan. Sama kayak kita dengar radio. Apakah kalau kita dengar radio misalnya tentang suatu cerita, apakah itu apolitik, apakah itu suatu cerita kebenaran, kita nggak perlu melihat yang ngomong itu, yang kita dengar adalah diskusinya. Gitu loh. Jadi sebenarnya bagi yang mau pakai wajah, nggak pakai wajah itu nggak ada masalah. Kecuali kita menjual sesuatu, kita nggak jelas, nggak clear, baru kalian pertanyakan mana nih wajahnya. Kalau dia nggak mau, kayak saya juga, saya nggak perlu untuk apa, gitu loh. Karena nggak ada fungsinya untuk saya gitu. Untuk apa? Kita kan hanya berbicara tentang fakta yang lagi didiskusikan gitu loh. Jadi nggak perlu Kalau Bang Dewa itu walaupun nggak open cam ya, kalau aku tunggu sampai selesai ngomongannya, karena Bang Dewa ini harus ditunggu ujungnya, selalu gitu dia. Aku nunggu ujungnya dia ngomong apa. Nggak, tapi aja ujungnya. Ada ini Bang Bejo ya. Pada saat Dewa open cam, ada salah seorang ibu yang mengatakan ternyata Dewa ganteng juga ya. Aduh. Laki-laki ganteng, perempuan cantik kan gitu Dewa. Dia Bang Dewa, aku mau ngomong. Kalau udah soal kayak gitu aku udah tahu. Belum beres Dewa. Udah. Aku udah tahu ujungnya. Ujungnya pasti kayak gitu. Jadi begini. Cek suara. Ada. Tunggu dulu Dio, sedikit Dio. Nanti kita angkat yang kayak tadi itu lagi ya. Tapi sepakat jangan ngomongin nama ya. Oke Dio, itu Faruk. Oke. Saya nggak open cam karena saya lagi buka hijab.
Jadi gini, yang soal tampilan wajah, apalagi kalau kita berdiskusi di forum-forum seperti ini, memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Positifnya, ini menurut saya, untuk menghindari, apalagi kalau yang namanya konsep agama itu sensitif kali. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari yang namanya modus-modus penghujatan. Jadi terpantau, oh ini orangnya, nama akunnya kelihatan. Jadi terlihat gitu loh. Karena kita lihat lah dari sisi yang lain yang nggak open cam, mereka sering menghujat, nama pun bukan nama aslinya yang dibuat, kan begitu. Nah, ada sisi yang memang tidak baiknya, seperti yang Bang Dewa bilang. Ada yang nanti menyebabkan yang namanya penyakit ain, yaitu penyakit mata. Tapi itu tergantung dari niat kita sih. Kita open cam tujuannya untuk apa? Kenapa saya senang open cam? Ya saya menunjukkan, inilah saya ketika berdiskusi. Jadi, dari hasil open cam itu juga, kita bisa membaca bahasa tubuhnya. Kita bisa membaca mimik wajahnya. Itu kelihatan itu. Kelihatan ketika berdiskusi bagaimana bahasa tubuhnya ketika dia bernarasi atau berstatement. Kalau itu menurut saya ya. Karena ada ya kita lihatlah kayak CP, si Sopiatul, Kiamat tidak pernah open cam. Jadi ujungnya apa? Leluasa untuk menghujat. Gitu. Bagaimana Bang Dio? Ini kayaknya di bawah mulai ada oten-oten yang masuk. Ya, naikkan dulu yang oten-otennya dulu Bang Paru. Coba. Nggak ada yang lagi Bang. Kenapa turun? Bang Bejo, bagaimana Bang Dio? Enggak, itu aku cuman mau meluruskan aja ya buat kawan-kawan di bawah itu. Ya apa yang terjadi itu bukan sesama pejuang tauhid. Pejuang tauhid itu tidak akan menggembosi saudaranya sendiri. Jadi kalau sudah tampak ciri-ciri kemunafikan, zahir terang-terangan mereka menampakkan kemunafikan, mengolok-olok agama Islam, mereka melakukan tashkik, membuat keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu bukan pejuang tauhid teman-teman. Apalagi terang-terangan mereka berkolaborasi dengan Syiah, orang-orang yang memang benalu selama kemunculan Syiah dari zaman dulu sampai sekarang. Itu bukan sesama pejuang tauhid. Ini aku pribadi ya, kalau teman-teman mau berbeda dengan aku, no problem, aku tidak masalah. Cuman ini prinsip. Pak Dio, tolong tampilkan dong. Kalau mencari ulama itu, carilah ulama yang dibenci oleh orang kafir. Itulah ulama yang benar. Ya. Justru kita bingung ya, kalau ada umat muslim itu bersekongkol gitu, melakukan kolaborasi, melakukan yang namanya koalisi dengan orang-orang kafir, kita bingung. Loh kok bisa seperti itu? Maka dari itu carilah ulama atau debater manapun juga yang dibenci sama orang kafir. Itulah yang benar. Ada kan hadisnya Pak Dio ya? Dewa lupa hadisnya itu. Nggak, kadang gini loh, begini loh, saya tuh ikut kayak gini dari 2020 ya, 2021. Nah kita tuh banyak ketemu umat Islam dan mereka punya ciri khas masing-masing ya. Untuk saya pribadi, saya nggak pernah merasa mereka itu jadi saingan saya. Karena apa yang mereka bicarakan kan kebenaran. Mau caranya gimana asal sesuai dengan Al-Quran, sah-sah aja, itu urusan dia kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, jadi apa ya, untuk saya pribadi kalau ada orang yang menghujat, kalau dia nggak suka dengan si A dengan caranya, kalau saya sih ya, kalau nggak suka ya udah saya nggak ke room dia atau agak menghindar karena saya rasa saya kurang cocok dengan caranya. Tapi saya nggak pernah membicarakan orang itu karena apa? Karena niatnya kan baik. Ini bukan tentang saya, ini tentang
umat Islam yang lagi mengkonter fitnahan orang gitu. Jadi untuk saya pribadi, teman-teman Bang Farouk, Nora, orang-orang yang saya baru kenal dan mereka hebat-hebat, saya bahkan follow, saya kalau memang VT-nya bagus saya repost gitu. Jadi nggak ada di dalam hati paling kecil ini bilang oh kok begini, walaupun kadang-kadang memang ada teman-teman yang ngerasa wah ngetop gitu-gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak cari itu. Yang paling penting adalah kebersamaan kita untuk mengkonter suatu fitnahan gitu loh. Untuk saya pribadi ya. Jadi kalau masalah open camp atau nggak open camp seperti saya bilang tadi, kita sama-sama mempunyai pendapat pribadi lah. Apakah tergantung pilihannya aja. Kalau dia mau ya monggo, bagus untuk beliau. Tapi yang nggak mau juga nggak usah dipaksa kayak gitu. Yang penting yang dibicarakan kebenaran, itu aja sih. Kalau saya pribadi ya. Jadi teman-teman yang menghujat sesama Islam, menurut saya ya kamu mengikutin siapa. Kalau saya gini, kalau saya tidak bisa berjuang di jalan di jalan Allah gitu ya, jangan jadi di barisan orang-orang yang menghujat gitu, atau di barisan orang-orang yang tidak. Kalau kamu nggak bisa membela, jangan ada di dalam barisan orang-orang yang menghujat gitu. Karena kalau seperti itu, mendingan kamu jadi mayat aja gitu. Makasih. Ya, aku lanjutkan ya sedikit ya teman-teman. Narasiku tadi. Ya, ketika sudah menampakkan terang-terangan, mengolok-olok agama Allah, usil, kemudian menggembosi, buka room, hanya gibahi Bang Blender, hanya gibahi ya teman-teman muslim sendiri. Ya, ini bukan sesama pejuang tauhid, teman-teman. Itu bukan sesama pejuang tauhid. Ya. Blender itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya demi untuk membela agamanya dihujat, bro. Agamanya dihujat. Jadi dia bangkit membela dengan kemampuannya dia, apa yang dia mampu. Dan dia pun akui dia bukan orang berilmu, tapi aku tidak mau agama aku dihujat oleh penghujat. Jadi dia dengan kapasitasnya dia. Urusan akhirat belakang cerita, kata dia. Nah, orang-orang yang seperti ini harusnya kita dukung. Kita merasa orang berilmu, kita dukung dia, arahkan dia di balik layar, arahkan, bang, kalau ini bang jangan begini bang ya, bang kalau ini begini, arahkan, dukung dia. Kenapa? Karena dia satu barisan sama kita, oke? Bukan malah kita ini jadi penggembos, sok merasa berilmu, sok merasa profesor, sok merasa kuliah S3, sok merasa sudah nulis buku bla bla bla. Aduh, ngapain kayak gitu? Kau hantam saudaramu sendiri. Sedangkan mereka ini duduk satu barisan sama penghujat. Penghujat itu akun-akun Sparta. Sekarang itu oten-oten semua itu. Nah, hampir murtad. Nama akun es kencing onta, ngolok-ngolok. Merasa so ilmiah, giliran kita tanya dia, hukum jilbab apa? Nggak bisa dia jawab, pelangap-pelongo dia. Jadi ini bukan masalah sesama pejuang tauhid, enggak, bukan. Ini antara pejuang tauhid dan para penggembos kaum munafikin. Aku terang-terangan, aku kalau ngomong, aku kalau ini kita terus terang aja, jujur aja udah, nggak usah pelangap-pelongo gitu. Nggak ada istilahnya sesama pejuang tauhid kita baku hantam tuh nggak ada. Aku respect, aku apapun ceritanya, dengan caranya Bang Blender, dengan caranya Bang Farouk, Kak Nora, kawan-kawan sini, Kak Sarah, Bang teman-teman yang lainnya. Aku respect dengan kekurangan yang ada pada masing-masing individu, tapi mereka ini berjuang untuk menegakkan tauhid, melawan argumentasi para penghujat, ya, para misionaris yang berkedok agama kasih di TikTok ini. Itu yang kita support harusnya. Bukan kita malah menjadi pahlawan, seakan-akan kita lah yang paling berilmu, seakan-akan kita lah yang paling pernah kuliah, kemudian kita hantam Blender tuh dengan segala kemampuannya. Kasihan. Ada apa sih sebenarnya? Mau cari popularitas. Apa yang kita cari di sini? Kasihan teman-teman yang berjuang di sini semampunya mereka. Harusnya kita support mereka, kita dukung mereka.
Mereka menarasikan, dah ada itu nanti ada kekerasan verbal bla bla bla. Kok nggak lihat itu oten-oten yang menghujat agama Islam ini? Kenapa kau hantam Bang Blender gitu loh? Blender itu dia merespon. Sekarang kita banding-banding aja. Kita banding-banding aja. Bang Blender dengan akunnya sekarang dengan apa? Kita lihat apa sumbangsihnya. Ya kan? Untuk teman-teman muslim. Dan saya yakin kalau kita voting di bawah, teman-teman muslim banyak kok yang belum mendukung Bang Blender. Gitu loh. Ya kan? Jadi kita harus tahu mana musuh, mana lawan. Kita harus tahu siapa orang-orang yang berada di dalam selimut kita, musuh dalam selimut. Kita harus tahu itu. Dan itu akan digoreng terus. Kaum munafik akan terus menggoreng hal-hal seperti itu. Harus jelas, kita pun harus punya prinsip yang tegas. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu rasul. Itu jelas tuh Al-Mujadalah 21. Tak akan kalian dapatkan satu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, yuwaduna man hadallahu rasulah. Ya, mereka itu duduk manis, ya loyal, wala kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan kalian dapatkan itu. Jadi kalau Blender itu salah narasinya apa segala, ayo kita sama-sama perbaiki. Ya, tidak pernah dengar tentang firman atau sabda Nabi SAW, Inna Allah la yu'ayyidu hadha dina birrajulil fajir. Pernah dengar nggak itu? Orang-orang munafik itu hadis-hadis kayak gini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti benar-benar akan menolong agama ini dengan sebab seorang pria yang fajir, pria pendosa. Pernah dengar nggak? Banyak kalau kita mau adu argumentasi seperti itu. Makanya aku terang-terangan aku dukung Blend. Ini bukan masalah sesama pejuang tauhid, enggak teman-teman. Jangan disamarkan begitu. Salah benar-benar. Ada yang salah, ada yang benar. Ada yang hitam, ada yang putih. Dalam hal ini Blender benar. Blender yang benar. Nggak usah lah kita dikaburkan lagi. Dia tuh saudara kita juga. Memang iya saudara kita, tapi dia salah, keliru. Kita harus tegas menyatakan itu. Kalau salah, muslim salah, ya muslim salah, dia salah. Kenapa? Karena dia menggembosi perjuangan kita di sini. Buka room, gibahin Bang Blender. Buka room, gibahin Blender. Apa ini? Sekarang coba tanya-tanya itu. Kayak kawan-kawan kita ya, kayak Sandi Permana yang dulu, dia kan jadi Botabek, sudah dipecat dia. Nah, coba tanyakan equalizer itu. Dia pernah lihat nggak mukanya itu equalizer itu? Hah? Dia tahu nggak itu benar-benar muslim apa enggak? Sparta. Nah, itu orang-orang yang semua pada nggak jelas semua itu di room-roomnya. Profil PP-nya aja gambar gunggung kan? Nah, ngolok-ngolok ini apa yang kayak begini? Apa kalian? Aduh. Jadi aku tegaskan ya teman-teman, itu bukan sesama pejuang tauhid. Kita ingin menegakkan kebenaran. Islam itu jelas, nggak ada abu-abu. Kalau mereka merasa adalah saudara muslim, tadi malam aku terang-terangan ngomong, kalau kau mau minta maaf dan kau mengakui kesalahanmu, ahlan wa sahlan, kita saudara. Ayo, gas, kita bareng-bareng. Nah, tapi playing victim lagi, merasa saya dizolimi, saya ini dengan suara-suara melas. Aduh, aku tahu sandiwara mereka itu. Di roomnya mereka tiap hari gibahin teman-teman pejuang tauhid. Ya, mereka gibahin ini apologet ini, tahu nggak sisi gelapnya bla bla bla. Terus kau mau biarkan ini aplikasi ini dibiarkan begini aja, apologet muslim mundur semua, biarkan itu para penghujat dan para misionaris memurtadkan saudara-saudaramu di sini. Kalau kau tidak mampu untuk memberikan sumbangsih terhadap agama Islam ini, jangan kau bikin kotor, minimal jangan kau bikin susah. Ya, minimal jangan menggembosi. Aku punya data-datanya. Aku ngomong, kita semua berbicara, kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ngomong mencret terus masalah buku lah, inilah saya tulis ini. Kau kira kau aja yang nulis buku? Aku pun kalau aku mau buka di sini bisa aku. Tapi bukan itu tujuan kita, teman-teman. Kita dukung semua teman-teman apologet muslim ini. Kita dukung semua mereka. Yang kurang kita arahkan, yang benar kita support, kita dukung. Yang mampu dengan materi, yang mampu dengan apapun yang dimiliki, silahkan. Jadi jangan menggembosi gitu loh, paham gak sih?
Sekarang ya, kalau kalian ini kita ambil contoh konkret aja, coba kita pakai akal sehat kita. Oke, kita terima gembosan mereka. Udah, kita apologet berhenti semua nih teman-teman nih. Udah, nggak usah lagi buka ini. Apa yang terjadi kira-kira di sini? Memaafkan. Merajalela mereka. Konten itu penghujat itu. Ya iyalah. Coba pakai akal sehat itu. Itulah yang aku arahkan tadi malam tuh seperti itu. Tapi aku geramku kenapa? Sudah kita ademkan, kita ajak dia, ayolah minta maaf. Tidak akan mengurangi kehormatanmu kalau kau minta maaf ketika kau salah. Tidak akan mengurangi. Kemuliaanmu di sisi Allah tidak akan berkurang kalau kau rela, kau sadar diri, kau sadari kesalahanmu, kau minta maaf terhadap saudara-saudaramu, kau istighfar, kau bertobat kepada Allah, itu tidak mengurangi, bahkan jadi mulia. Ini enggak, flying victim saya dizolimi, mama saya, bapak saya macam kau enggak tahu mulutnya blender. Siapa suruh? Kita lagi perang argumentasi, kau masuk tengah-tengah, sok bijaksana, digilas lah kau. Pakai otak gitu loh, kalau mau ini. Sekarang mau minta share lokasi, sok-sok jagoan di kandang, di roomnya, gibahin kawan-kawan muslim apa, sedangkan Bang Blender di roomnya apa coba, gilas oten-oten. Ada syekh dari ini masuk, ada syekh dari Palestina masuk, ada Bang Zuma, ada banyak teman-teman kita yang bernarasi yang memberikan manfaat bagi kawan-kawan muslim di bawah. Lah di roomnya dia 12, 13, 20 orang, isinya apa? Gibah. Mau aku buka ini, itu tuh, yang ini. Buka-buka aib, bangga pula itu. Buka-buka aib, buka laptop nih. Mau lihat nggak tulisan saya nih? Tulisan saya, sisi hitamnya apologet bla bla bla. Aduh, bang. Janganlah kau sok akademis di sini. Kita nggak tahu latar belakang orang-orang di balik akun-akun, nggak tahu kita. Kalau kau cuma mau pamer tulisan mengkritik apologet, kau usah lama-lama, selesaikan tulisanmu, publish ke umum, kita lihat respon kaum muslimin. Ya benar. Iya, aku pribadi teman-teman, kadang ya Allah kok begini kawan-kawan ini ya. Harusnya kita yang merasa berilmu, Anda hebat, Anda superior, yang katanya Anda itu adalah orang yang bergerak langsung di real, mau debat di real, nggak debat lewat online. Tunjukkan, support saudaramu. Atau kasih buku reference untuk buat kita belajar dan membuat itu jadi jadi suatu ucapan yang bisa membantah si orang-orang ini kan, si oten-oten ini kan gitu ya, kalau emang dia hebat. Karena orang pinter itu gak usah ngomong-ngomong, pinter itu udah kelihatan, cantik juga sama. Ngapain kita lagi promosi-promosi kalau udah cantik jelek? Bentar, Bunda Sarah, aku interview, aku mau pamit lah, pada aku udah masuk zuhur nih. Yuk, makasih kawan-kawan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nora Arimona. Waalaikumsalam. Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan pengen kan Gini, Dito, aku gini loh. Sebentar, 1 menit. Semalam Bang yang Bang Dio, si Blender disawer dengan si itu 15k, tambah panas dia, 15k dapat dia. 15k waktu dengan si Sandi. Aku pribadi gini ya teman-teman, aku tidak pribadi, siapapun yang mau nyawer itu haknya mereka. Bang Blender itu rezekinya dia. Iya, itu rezeki dia itu ya. Yang pada intinya ayo kita satukan barisan kita bersama-sama. Yang kurang-kurang ilmunya, yang mungkin menurut mereka kasar-kasar ilmunya, ayo kita perbaiki yuk. Ayo bareng-bareng yuk kita perbaiki gitu loh. Ayo nasihati, ayo ingatkan, kita luruskan. Begitu. Kalau kita garis keras terhadap para penghujat itu ada dalilnya bro dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana karena gini Dito, saya ngelihat misalnya kayak Nora pertama masuk, Bang Faruk, saya malah senyum, wah mantap ini katanya ada pejuang baru ya kan, yang bisa membantai orang. Makanya orang-orang kayak Blender ya, Bang Faruk atau Nora atau siapapun, orang-orang ini nggak bisa dikalahkan, sehingga dia buatlah suatu strategi, akhirnya mengadu domba, ya kan? Padahal kalau aku dia sebagai seorang Muslim yang juga tujuannya sama, begitu ada orang-orang ini ya, aku yang wah mantap nih, aku malah kayak wah orang tenang gitu ya. Karena apa? Hebat mereka bisa berani. Dan gini ya, begitu kita memasukkan diri kita di dunia TikTok berdebat ini, kita sudah secara tidak langsung kita sudah menaruh kaki kita satu di penjara loh sebenarnya.
Jadi nggak main-main nih orang-orang di sini, ini kita bukan untuk mencari apa-apa gitu loh. Bisa saya satu kali kita kepleset, kita kena gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya bukan untuk suatu games ya, tapi ini suatu yang kita sudah sadar, suatu saat nanti aku bisa kena loh gitu loh, ngerti ya? Karena kan kita kalau diskusi kadang-kadang kita panas kan, kita nggak sadar, kita wah gitu kan, akhirnya kita kena. Jadi sebenarnya ini bukan, menurut aku begitu kita menaruhkan diri kita ke dunia TikTok ini untuk berdiskusi, kan gitu ya. Jadi nggak perlu kita menghujat atau jealous gitu. Apalagi kalau teman-teman kita ini yang sampai mendapatkan gift gitu ya. Ya dia juga kan sudah memberikan waktunya, uangnya, mungkin beli pulsa, kan wajar lah kalau dia diberi suatu gift sama orang-orang yang memiliki rezeki lebih ya. Nah, kalau saya sih malah bersyukur ya, alhamdulillah dapat mereka, ya udah dengan. Jadi kita nggak perlu jealous lah, karena manusia ini kan sudah ada rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi nggak mungkin kita ketukar rezekinya, benar nggak teman-teman? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau bertanya juga ini. Mohon maaf saya sedikit untuk mengutarakan apa yang saya simak dari tadi ya. Untuk masalah dari Bang Dewa, Bang Imrus yang tidak open cam itu sebenarnya tidak membuat masalah dari dalam pembicaraan. Karena yang perlu kita dengar adalah apa katanya, bukan lihat siapa orangnya. Seperti yang dituliskan di dalam hadis, undur makola wala tangtur makola. Jadi tidak perlu kita melihat seperti apa sih orangnya bicara itu, tapi apakah yang dia bicarakan itu yang perlu kita dengar. Benarkah yang mereka bicarakan? Apakah salahkah mereka yang bicarakan? Itu yang perlu kita simak dan kita perlu cermati. Dan untuk yang kita simak yang selama ini, saya juga terharu untuk semua kita, saudara kita muslim, para guru, para orang berilmu, para orang pintar. Tapi yang saya simak itu sudah meninggalkan satu ayat dari Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Semestinya kita berjabat tangan, bermuajahah, bersatu, tapi malah kita berpecah belah. Dari orang ini berpendapat seperti ini, lalu pecah. Dari kata orang itu lain pendapat, pecah lagi. Seharusnya kita sebagai orang berilmu, tapi bukan termasuk saya mungkin orang berilmu. Saya selama ini hanya menyimak saja. Seharusnya kita saling mendukung seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Stadio. Saling mendukung, jika memang mereka bersalah maka tegurlah. Jangan diumpat dari belakang. Maka kita harus menegur apa yang dikatakan kalau memang yang dikatakan itu salah. Apa yang dilakukan kalau memang perlakuan dia itu salah. Jangan diumpat dari belakang. Jadi maka kita harus bersatu, maka rapatkanlah barisan kita sebagai apologet. Jangan berpecah belah. Ya cukup sekian dan terima kasih. Saya nyimak lagi. Masya Allah. Mantap Bang. Masya Allah. Sekarang jazakallah khair. Izin di Bang Faruk ngomong sebentar ya. Sebenarnya gini teman-temannya. Kelemahan umat Islam, lemahnya umat Islam itu setelah runtuhnya kekhalifahan. Bahkan ketika runtuhnya kekhalifahan dari Utsmani Turki, lemah umat Islam. Itu membuktikan bahwasanya lemahnya umat Islam karena kekosongan pemimpin. Kosongnya pemimpin. Maka jangankan ketika berjuang, Nabi Muhammad SAW saja menganjurkan ketika kita melakukan safar,
harus ada yang jadi pemimpin. Ditunjuk pemimpinnya, si Fulan bin si Fulan kamu yang jadi pemimpin. Tujuannya apa? Supaya menyatukan kekuatan, supaya si pemimpin inilah yang akan merapatkan barisan dari setiap diri pasukan muslimin itu tadi. Sama dengan perjuangan di TikTok ini. Makanya buat teman-teman, ya ini Bang Farouk saja. Jika memang aktif di dunia debat, aktif di apologet, bergabung dengan apologet Islam Indonesia. Supaya apa? Supaya memiliki pemimpin. Jadi ketika nanti mereka ya yang menginginkan perpecahan, itu adalah orang-orang yang menginginkan kehancuran di tubuh para pejuang-pejuang Islam itu sendiri. Kita cukup mendengar satu seruan, sami'na wa ata'na. Begitu pemimpin mengatakan berhenti, berhenti. Lanjutkan. Karena memang jangankan di dalam perjuangan, dalam ibadah aja pun kita harus memiliki pemimpin kan. Umat muslim laki-laki ini di dalam sholatnya, ya itu yang harus kita fahami. Jadi kita bisa mengetahui siapa yang berada di barisan kita, siapa yang berada di luar barisan kita. Orang-orang di luar dari barisan kita, meskipun kita memahami, kita melihat ilmu dia lebih tinggi dari pemimpin kita, ilmu dia lebih tinggi dari pemimpin kita, kehebatan dia lebih luar biasa dari pemimpin kita, tinggalkan perkataannya, tinggalkan seruannya, bahkan tinggalkan ilmu apapun yang diberikan kepada kita. Karena dia bukan pemimpin kita. Karena bisa jadi dia bukan menginginkan kebaikan dan juga persatuan. Kenapa? Dia bukan berada di barisan kita. Jadi barisan dan perjuangan umat muslim itu rapi, Bang, tertata. Ya, yang kedua tentang yang dibilang Madam tadi ya, perihal tentang sebelah kaki dari para apologet ini di penjara. Ya bukan hanya kaki aja di penjara, Bang, sebelah, Bang. Keselamatan kita pun udah sebelah, Bang, udah siap-siap mati, Bang. Kebebasan kita udah kurasakan, teman-teman. Saya udah merasakan. Ya bisa waktu diputar kembali. Apakah kamu Farouk mau on cam atau off cam? Off cam. Karena apa? Ketika saya pribadi lah, ketika saya bawa anak dan istri saya, ya jalan-jalan atau safar ke suatu tempat. Misal istri bilang kita makannya di sini. Saya tidak melihat tempat itu apa, tempat itu gimana ya, tempat itu murah, tempat itu apa, enggak. Saya pikirkan keselamatan. Tak mungkin lah saya ya sama anak istri di pinggir jalan lagi. Karena kita tidak tahu kan, teman-teman, kalau ini kan baik hati dan rajin menabung, penuh dengan kas. Ya kan? Kita nggak gentar, Bang, sama musuh di depan mata, nggak gentar kita. 1, 2, 3, 10, 1000 pasukan di depan, 1000 musuh di depan kita. Bela cakapmu pemeca bela. Diam dulu kau dedak. Dulu kau. Nanti gue bagi kau dedakmu, diam dulu kau dedak ya. Cuman mereka kan cara kejinya yang kita jaga-jaga. Jadi intinya gimana ya, kita para apologet ini, Bang, ini jujur ya. Jika memang perjuangan itu bukan rugi kali, Bang. Kebebasan kita tidak dapat lagi gitu loh. Jadi semoga setiap para apologet itu berjuang lillahi ta'ala. Ya. Karena apa? Yang kita harapkan itu ridho dari Allah, Bang. Supaya kita mendapatkan apa? Mendapatkan kematian yang bagian dari seperti dikatakan dalam surah Al-Fajr. Ketika kematian datang kepada kita, dikatakan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki, ya orang-orang yang termasuk orang-orang yang disebut dengan jiwa yang tenang. Itu kita kejar. Jangan berpaling gitu loh dari satu niat itu tadi. Lillahi ta'ala, jangan yang lain. Ya, karena ketika kita berjuang karena lillahi ta'ala, maka kita dapatkan ridhonya Allah. Kita tidak mencari ridho makhluk. Ridhonya Allah yang kita cari. Ya, karena ketika kita mencari ridhonya makhluk, maka kita akan memiliki 1000 wajah. Sebentar wajahnya begini, sebentar wajahnya begini, sebentar wajahnya begini. Karena apa? Sibuk dia, disesuaikan wajahnya dengan wajah makhluk yang diinginkan yang mendapatkan perhatian. Alah, ini lagi dedak alaka. Curhat nih. Tengok lihat tuh. Gus. Jalan dulu dinaikkan. Saya ada juga yang mau disampaikan. Lanjut dulu itu.
Ya, jadi begitu teman-teman ya, para apologis Islam. Iya. Ketika, kalau Bang Faruk pribadi gini Bang Faruk pribadi gini, ketika ada seseorang gitu, bisa seseorang mengatakan kepada Bang Faruk, contoh nih, si Nora itu begini, kan gitu. Aku berupaya untuk tidak mendengar. Aku berupaya tidak untuk mendengar, apalagi mengomentari, apalagi membenarkan. Karena apa? Aku berupaya berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Ayo kita rapatkan barisan. Ya, contoh ini ada 50 para pejuang, 40 di barisan yang sama, 10 lagi berada di barisan yang lain. 10 orang ini diperangi, Bang. Harus diperangi. Kenapa? Kenapa dia berada pada barisan yang lain? Gitu loh. Kenapa dia ke utara sementara semua kita dengan satu seruan dari pemimpin kita diperintahkan kita ke timur? Ini dia ke utara, diperangi dia jika dia tidak mau kembali kepada kita untuk melanjutkan perjalanan ke timur. Jangan sampai hanya karena segelintir orang perjuangan dan misi kita ke timur ini nanti dirusak oleh beberapa orang yang melangkahkan kakinya ke arah barat, gitu loh. Diperangin ini. Jadi gak perlu Bang Faruk jelaskan lagi ya seperti yang ada di sini. Ada sipulan tuh begini, ada sipulan tuh begini. Itu diperangi. Apalagi kalau sampai dia beramah tamah sama orang-orang kafir, para penghujat Islam, udah nggak ada lagi tuh. Kenapa dia udah berada di barisan musuh? Jika perang terjadi, jika perang terjadi nggak ada salahnya kita seperti kata Bang Dio tadi. Siapa suruh dia datang di tengah-tengah medan perang itu? Kena tebas dia. Ya begitu teman-teman ya. Lanjut itu ada yang mau disampaikan mungkin, silakan. Oke, terima kasih. Berhubung di sini sudah azan, saya izin turun. Untuk semua saudaraku, salam kenal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu. Iya, headset saya low baterai pula. Aduh. Apa-apa lah, kedengaran ya Toh ya? Suara saya kedengaran ya? Dengar. Oke. Jul, sabar ya Jul. Nanti kita apa ya Jul? Ampun, kutunggu hari Minggu kemarin gak ada beritamu Jul. Ya, ini yang Faliza, selamat siang, baru masuk. Ustadz Dio monitor. Inilah tadi. Dia sholat udah masuk zuhur. Ada. Ini udah selesai Bang sholat? Belum azan. Ini tadi saya suruh muazin azan dulu. Oh, ini lagi contoh ini si Kobe Tanah. Orang-orang gini ada kekecewaan sakit hati. Makanya dipakai iblis memerangi Yesus. Berkali-kali ku bilang sama kalian teman-teman. Kami para mu'alaf ini. Dia ini loh kau. Siapa naikkan ini lagi? Pemakan dedak ini. Ya. Kami para mu'alaf ini meninggalkan iman kami dulu bukan karena kami sakit hati, Bang. Bukan sakit hati. Kami sakit jiwa. Kami paham, Bang, ketika kami berada di iman itu, kami seperti orang yang sakit jiwa, Bang. Iyalah, menyembah manusia. Nggak percaya, kita uji. Iya, kita uji. Bahwasanya para mu'alaf sudah sembuh dari sakit jiwanya, kalian masih berada pada posisi sakit jiwa kalian. Kita uji. Contoh pengujiannya, apakah kau beriman ketika ada informasi mengatakan kepadamu penciptamu dilahirkan oleh ciptaan? Kalian sakit jiwa akan mengatakan beriman karena itu kemanusiaannya, karena ini sih sakit jiwa itu. Sakit jiwa itu. Gitu loh. Sementara kami orang yang udah sembuh dari sakit jiwa kami, ketika ditanya, Faruk, apa kau beriman dengan sebuah informasi yang mengatakan bahwasanya pencipta dilahirkan ciptaan? Enggak beriman. Bagaimana mungkin bisa? Aduh, Bang Nagani. Bagaimana mungkin bisa?
Pencipta yang seharusnya ada sebelum segala sesuatu yang ada, bahkan sebelum kata ada itu dia sudah ada, dilahirkan oleh penciptaan yang diadakan oleh pencipta. Wah, keren kan? Waras berarti dia udah waras. Kalau mereka kan enggak. Mereka masih sakit jiwa. Jadi jangan katakan kami sakit hati, Bang ya. Kami dulu sakit jiwa, enggak ada kami sakit hati. Buktinya apa? Setelah kami tinggalkan itu, kami udah sembuh dari sakit jiwa kami, sementara kalian merasa nyaman dengan sakit jiwanya kalian. Ya. Apalagi, tipping apa lagi kalian? Oi. Saya izin. Video. Aku mau main-main dulu, boleh nggak? Ngobrol aja, aku mau main-main dulu. Ngobrol aja. Sama siapa Bang Naga? Yang tadi, aku mau main dulu, nggak ada kerja ini, aku lagi ngumpul sama bosku. Dulu aja. Bosku. Oke, Rudin, selamat bergabung Bang Rudin. Kita kasih analogi lagi tentang amal ya, tentang amalnya umat sebelah dengan amalnya umat Islam. Ya, amalnya umat sebelah itu berkali-kali Bang Faruk katakan, ketika mau dianalogikan, analoginya itu sama dengan seorang pelajar yang mengerjakan pekerjaan rumah dari gurunya. Si guru di siang hari mengatakan, kalian kerjakan PR bahasa Indonesia ya. Iya Bu Guru, kata 30 siswa. Ternyata di antara 30 siswa ini ada satu siswa yang longor. Gurunya memerintahkan mengerjakan PR bahasa Indonesia. Sampai di rumah dia satu malaman dia ngerjain PR-nya. PR matematika dikerjakan. Sementara lisan gurunya tak pernah memerintahkan dia ngerjain PR matematika. Meskipun dia berjuang sampai mau mampus dia satu malaman ngerjain matematika itu, dengan besoknya pergi sekolah dia bangga. Ya kan, merasa bangga dia, merasa senang dia. Besok aku sekolah akan dipuji oleh guruku karena aku bisa mengerjakan PR matematika dengan baik dan benar, kata dia. Masuk sekolah besoknya Bang, kumpulkan PR, kata gurunya, dikumpulkan. Lah si longor ini dengan bangganya memberikan PR matematika. Maka dia akan kena marah oleh gurunya, bahkan diusir oleh gurunya. Diusir oleh gurunya dia. Kenapa? Gurunya akan berkata, dia berkata kan, Bu, kenapa ibu nggak terima PR-ku? Kenapa ibu usir aku dari ruangan kelas ini? Karena aku tak pernah perintahkan kau kerjain PR matematika, sesuatu yang aku sendiri tidak pernah perintahkan. Begitu juga dengan iman teman sebelah. Tidak ada perintah dari sosok yang mereka akui dan mereka sembah terhadap apa yang mereka lakukan yang merupakan mereka anggap sebuah ibadah mereka. Nggak pernah. Dia nggak pernah mengatakan diri Tuhan, tapi mereka menyangka dia Tuhan. Dia tidak pernah menyatakan dia adalah sesembahan, tapi mereka mengatakan dia adalah sesembahan. Bahkan dia tidak pernah menyampaikan ritual ibadah kepada orang-orang yang mentuhankan dia, karena memang sejatinya dia bukan Tuhan. Lalu ada segelintir orang yang longor, yang mengikuti prasangkaannya, didorong oleh hawa nafsunya, melakukan sesuatu ya yang dianggap sebuah ibadah terhadap sesembahannya, di mana yang dianggapnya sesembahan itu selayaknya bukanlah sesembahan dan tak pernah memerintahkan apa yang dilakukan. Maka mereka lah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran termasuk golongan orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Alangkah celakanya lah aku, alangkah menyesalnya aku, alangkah sia-sianya lah aku. Apa yang kulakukan selama ini di dunia ternyata sia-sia belaka. Mereka itu yang akan dianggap begitu. Karena apa? Mereka lah yang akan diusir. Mereka lah orang-orang yang akan disangkal oleh siapa? Oleh sesembahannya. Bang Prau, syukur jazakallah khair. Karena para sesembahan mereka yang mereka jadikan tandingan Allah nanti kelak akan dihadiri
Itu Faruk ngelek ya? Dalam Al-Quran dikisahkan Ngelek dia ya? Sinyal Bang Faruk. itu. Putus Bang. Panggil sesembahanmu kata Allah. Dan mereka tidak Ngelek kok datang itu. pada panggilan itu. Ngelek kok itu. Itu ngelek kok itu. Sinyal Bang Faruk. Cuman satu Bang, aku ada mau kusampaikan juga kan dengan teman-teman ya, kalau soal pribadi dari Bang Blender. Kalau untuk kalian ya yang di komal-komal itu yang nggak suka, yang nggak senang mau dimaki-maki, itu janganlah perangi saudara-saudara kamu juga. Itu masih mending dimaki-maki. Kalau sudah dinasihati, diomongi sekali, 2 kali, 3 kali, enggak juga. Nah, perangi itu macam mana? Kalau kami ini di Medan, yang di lapangan, jangankan kami yang kekristenan, yang sesama Islam aja kalau sudah menggempur sama Islam, diperangi juga. Kalau udah salah jalan. Contohnya itu Gapai, FPI, FUI selalu mengingatkan saudara-saudaranya yang sudah sudah lari jalur dari Islam. Setinggi-tingginya ilmu dan adab, iblis ilmunya tinggi, adabnya ada. Cuma nggak punya adab iblis ini. Nah, di situ itu yang kita perangi. Kalau masih juga menggempur saudara-saudaranya Islam, menjelek-jelekkan saudaranya Islam, kalau dia tidak tahu dia penghujatan ini tentang Islam, dia menggempur juga, itu cocok dimaki daripada dipotong leher. Nyawa taruhannya. Makanya kalau dibilangkan orang-orang munafik ini, ya beginilah yang orang-orang itu semua itu. Mereka ngomong, berbicara, kasar kali penyampaiannya. Ya kalau nggak mau kasar sekali 2 kali, jangan dikasari. Ya udah, nggak usah diurusi urusan orang gitu. Mau cari koin apa? Orang yang munafik itu nggak cari koin. Aduh. Mereka aja sendiri pun cari koin, cari follower, cari viewer, supaya penonton baik, banyak. Kalau mau cari kayak gitu untuk apa? Pansos-pansos di TikTok. Kami berjuang ini nggak ada nyari-nyari viewer banyak. Iya. Izin Bang Maulana sedikit lagi dari Bang Faruk, Bang Maulana. Jadi udah jelas suaraku itu. Oke, udah Pak. Udah jelas suaraku tuh. Oke. Jadi buat teman-teman juga, ya para followers di bawah, ya para netizen di bawah, pendukung di bawah, melihatnya begitu saja. Apa yang dilihat? Lihat dari para apologet Islam itu. Ya, apakah dia memiliki pemimpin? Karena setiap perjuangan harus ada pemimpin. Contoh ini aku itu, cerita aku itu ya. Sebelum aku bergabung di dunia apologet ini, aku temui guru. Aku bilang, Ustaz, aku main TikTok ini Ustaz. Iya, aku ceritakan. Ternyata di TikTok itu Ustaz, ada debat lintas agama sebagaimana debat yang biasa aku lakukan dulu. Ya ini offline ketika aku di awal keislamanku. Ya, apa yang kalian lakukan di sana? Ternyata Ustaz, di komal-komal lintas agama di TikTok itu Ustaz, ngeri kali hujatan Ustaz, kata dia. Saya bilang sama guru saya. Terus, aku ingin berjuang Ustaz untuk melawan para penghujat itu. Apa kata Ustazku? Jangan kau berjuang sendiri. Cari pemimpinmu. Karena hakikat pejuang seorang Islam harus memiliki pemimpin. Siapa pemimpinmu di situ? Kata dia. Aku pikir siapa pemimpinku? Siapa? Emangnya ada pemimpin? Ternyata aku lihat ada apologet Islam Indonesia. Terus saya sampaikan, ada Ustaz. Ada sebuah yayasan disebut dengan apologet Islam Indonesia. Ada pemimpinnya di situ Ustaz. Begini. Apa kata guruku? Bergabung kamu ke situ. Patuhi pemimpinmu. Bersihkan niatmu lillahi ta'ala. Jangan kau bantah pemimpinmu. Insya Allah akan meridhoi perjuanganmu. Dikasih Ustaz guru Bang Faruk lagi itu pemaparan tentang patuh pada pemimpin. Patuh, gabung.
Masuk pada pemimpin, kata pemimpin, belok kiri Faruk, belok kiri. Belok kanan Faruk, belok kanan. Karena apa? Tenang kita bang, kita yang dipimpin ini tenang bang. Ketika keputusan yang disampaikan pemimpin itu salah, maka kelak pemimpin itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Akan tetapi jika kamu mengingkari apa yang disampaikan oleh pemimpinmu, maka kamu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya pemimpin itu dipilih untuk dipatuhi, bukan untuk dibantah. Ya, jadi kalau saya lihat teman-teman ini, saya memahaminya gitu aja. Si Fulan berbicara dia begini gini. Apakah dia bagian dari satu barisanku? Tidak, gak usah didengarkan. Meskipun benar dibilang dia 1 tambah 1 sama dengan 2, saya nggak akan mendengarkan dia. Karena apa? Aku bukan bawahannya, dia bukan pemimpinku. Kesalahan dalam perbuatanku dia tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pemimpinku lah kelak akan mempertanggungjawabkan setiap kesalahanku jika itu bagian dari kelalaiannya. Pemimpinku lah kelak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Siapa dia yang tidak berada di dalam barisanku? Seperti itu perjuangan seorang muslim abangku. Jadi kuatnya kita ketika kita memiliki pemimpin. Itulah alasannya kenapa Allah kelak turunkan Imam Mahdi jadi pemimpin kita di akhir zaman. Dia bukan nabi. Dia pemimpin dari apa? Pemersatu umat. Kelak seluruh umat muslim ini akan dipersatukan oleh Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi itu datang, ya hadirkanlah jiwa-jiwa Mahdi atau orang-orang yang mendapat petunjuk dalam hati kita masing-masing. Inginkan persatuan bukan perpecahan. Setiap lisan yang menginginkan perpecahan, tinggalkan dia. Tapi lisan yang menginginkan persatuan di tubuh Islam, ikuti dia. Patuhi dia. Insya Allah kelak dia akan membuka jalan untuk kita bertemu dengan Imam Mahdi dan berbaiat di kepada Imam Mahdi nanti, ya di akhir zaman nanti. Sama kita berjuang kepada dia. Tapi orang-orang yang menginginkan perpecahan, mereka adalah pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal. Karena apa? Karena dia tahu untuk menghancurkan umat Islam, untuk mengalahkan umat Islam, hadirkan dulu perpecahan di tubuh Islam. Kenapa dia bisa tahu itu? Karena dia berada di dalam Islam. Dia sudah masuk di dalam Islam. Dia tahu cara mencari kelemahan dalam Islam itu seperti apa. Caranya bagaimana? Pecah belah umat Islam. Seperti apa yang dilakukan oleh Snok waktu ingin menguasai Aceh pada masa itu. Melalui metode divide et impera yang dia lakukan dulu kepada para Belanda. Nah, begitu dia tahu. Jadi caranya bagaimana? Tebar gosip kepada si fulan, tebar gosip kepada si fulan, tebar gosip. Jadi satu sama lain saling gontok-gontokan. Mendengar gosip dari lisan orang yang tidak mendengar gosip dari lisan orang yang tidak satu barisan dengan kita. Itu alasannya satu barisan di luar barisan dari kita nggak usah didengar cakapnya bang, nggak usah didengar. Meskipun perkataan itu kita rasa benar. Dan jika ada perkataan dia yang kita anggap benar, tanyakan kepada pemimpinmu. Assalamualaikum pemimpinku. Waalaikumsalam. Aku mendengarkan si Fulan bin si Fulan yang berada di barisan kita mengatakan bahwasanya saudara kita si Fulan bin si Fulan melakukan hal seperti ini. Bagaimana pendapatmu wahai pemimpinku? Nanti si pemimpin yang akan berpikir, memberikan nasihat kepada kita. Oh begini gini Faruk. Ikuti kata pemimpinmu. Jangan ikuti orang yang di luar dari barisanmu. Karena dia menginginkan perpecahan dalam dirimu. Begitu teman-teman ya. Umat Islam itu kuat karena bersatu. Bang Faruk lupa ada satu perang yang pernah dihadapi Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat pada saat itu. Perang itu nggak jadi teman-teman. Nggak jadi perang itu. Karena apa? Pasukan musuh sudah gentar duluan. Apa yang digentarkan mereka? Suara gemuruh takbir dari pasukan muslimin. Begitu pasukan muslimin bertakbir, Allahu Akbar, takbir katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabur musuhnya semua, Bang. Pasukan muslimin berada di dalam kegelapan. Mereka nggak melihat jumlah. Tapi karena mendengar gemuruh takbir yang menyatu, mengikuti seruan dari pemimpinnya, panglima perangnya, menghadirkan ketakutan dalam diri musuh. Kocar kacir orang tuh bang kabur. Gak jadi perangnya. Lupa bang Faruk perang apa tuh? Kabur orangnya. Jumlah pasukan muslimin banyak sekali katanya. Kita tak akan bisa menghadapinya. Padahal pasukan musuh lebih banyak daripada pasukan muslimin. Itu bentuk kekuatan dari persatuan itu tadi.
Jangan ketika pemimpinmu atau imammu bertakbir, Allah takbir, Allahu Akbar, kata pemimpinmu, kata imammu, kamu berkata yang lain. Jangan. Ikuti seruan dari imammu. Takbir, kata pemimpinmu, imammu. Bertakbirlah kamu, kompak semua, kuatkan suaramu, kencangkan nada suaramu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabur. Jangankan musuh abangku, setan pun terbiri-biri sampai terkentut-kentut setan. Jadi yang takut dengan gemuruh takbir yang dipimpin oleh pemimpin kita itu adalah setan yang terkentut. Ya, jadi gitu teman-teman, yang gak usah ambil pusing. Fitnah ini dikatakan si fulan di sana, fitnah dikatakan si fulan di sana, gak usah ambil pusing. Ya, Bang Faruk sendiri pertama kali awal muncul di dunia itu begitu. Aku dengar fitnah tentang si fulan katanya begini, si fulan katanya begini. Aku pernah tradisinya mencari dengan begitu. Dia siapa? Bang Faruk pernah ini DM Itonora. Itu kenal sama si fulan. Tanya sama Itonora. Ada si fulan memberikan aku pemaparan. Gak usah sebut namanya. Si ini. Ku screenshot. Ku tanya Ito kenal gak nama akun ini Ito? Kenal. Apakah dia ini bagian dari ini gini nih Ito? Oh enggak Ito, dia tuh begini. Oh, hantu rupanya, hantu. Jangan didengarkan, hantu rupanya. Karena memang dia gak pernah kulihat di barisan yang sama. Tiba-tiba dia datang memberikan pemaparan kepadaku. Kan aku lihat dulu, ini gak pernah aku tengok di barisanku. Ku tanya kepada orang yang duluan ada di barisanku. Si fulan ini siapa? Si ini. Oh jangan didengarkan. Begitu teman-teman ya. Lanjut Ito, jika yang belum lanjutkan itu. Aku lanjut sedikit ya, 1 menit aja sebelum itu ini di atas motor ya. Jadi yang lucu gini ya, saya selama ada semalam sok Bella Blender naik di roomnya, Bella berapi-api di Bella gini, rupanya yang di di WA Blender cantik, aku di inbox 5. Selama aku jadi moderator baru ada netizen inboxku 5 yang habis nonton dia di roomnya, yang kawan satu lagi saya tidak akan mempromosi roomnya. Itu yang dia katakan munafik katanya semua. Jadi udah diturunkan, dinaikkan lagi. Jadi saya bilang dia katakan munafik katanya semua. Jadi udah diturunkan. Jadi saya bilang kalau Anda tidak keluar dari room Blender ini saya blokir permanen. Keluar dia. Itu lucu-lucu, makanya aku bilang kaum munafik ini betul banyak sekali yang Bang Faruk. Betul banyak Bang Faruk kata. Memang kalau di medsos ini kalau memang kita nggak cekak, habis antara kaum munafik dengan kaum yang betul-betul memperjuangkan, kita habis. Diadu domba dari dalam. Lanjut, saya mau jalan. Ya, izin satu aja Bang Faruk ya. Kalau memang nggak senang sama orang, yang munafik ini ya, yang kalian ya grup-grup nggak senang, jangan berkoar-koar, jangan ngomongnya orang di TikTok, nggak senang datangi orang, ayo one day one main, mana kau spill kau no. Itu gini Bang Maulana, izin lagi Bang Maulana, izin Bang Maulana. Jika ada pemerasan seperti itu, kembali lagi kita katakan, Bang Faruk katakan tadi, tanyakan kepada umaro kita, pemimpin barisan kita. Contoh ini kan, ada perasaan seperti itu, oh nggak senang si fulan ini sama aku, kan gitu. Ya contoh ini Bang Maulana kan ada di api sama Bang Faruk, insya Allah di api. Ada yang seperti itu di luar api, karena memang penyulut dari keributan ini adalah dari narasi-narasi dan juga bentuk perjuangan kita. Kita tanya sama pemimpin kita. Ya, pemimpin kita siapa nih? Bang Zuma, tanya Bang Zuma. Bang Zuma, si fulan itu aduh aku mau duel sama dia itu Bang Zuma. Mau aku pecahkan dulu gigi itu Bang Zuma. Gimana Bang Zuma? Kalau beliau katakan hantam Bang Maulana, hantam Faruk, baru hantam. Ya betul Bang, betul. Gitu loh. Jangan kita ngambil tindakan sendiri gitu loh. Karena kan bendera Bang Maulana kan ada stempel apinya. Jadi setiap tindak tanduk perbuatan kita orang akan memandang kepada apologit Islam Indonesia. Kalau baik alhamdulillah, kalau buruk yang buruk itu dipandang adalah apologit Islam Indonesia gitu loh. Sekecil apapun itu koordinasi kepada pemimpinmu. Ya sekecil apapun itu.
Ya, cuman jangan gini Bang Maulana, jangan gini ya. Koordinasi kepada pemimpin dengan mengatakan, aduh pemimpinku aku sakit, tolong kirim donasi lah. Nggak gitu. Tolong pemimpinku, aku butuh uang untuk belanja di rumah, nggak makan lagi anak istri, nggak kayak gitu. Yang dikoordinasikan bukan kayak gitu, dikoordinasikan. Urusan dapurmu kok cari sendiri lah. Masa pemimpinmu juga yang ngurusin dapurmu cuma? Ngomongnya lah woi. Hah? Apa itu? Kapan ngomongnya? Kapan ngomong? Iya siap. Iya siap, silakan. Ya, itu toh bisa dicekleng naikkan ke atas. Malam-malam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tutup mulut di gift yang bagian balon. Tutup aku. Ya, ini teringat yang kemarin itu ya. Ada beberapa yang meminta tolong kepada kami. Paling utama kepada Ito Faruk. Ya, Bang Burung Hantu tolong di-mute. Soal terkait donasi. Saya ngomongkan lagi terkait donasi yang sudah berapa kali digalangkan di room ini itu untuk beberapa oknum dan ada untuk memang bantuan bencana alam kemarin di Medan yaitu banjir. Cuman begini, saya di sini mau meluruskan, mau klarifikasikan bahwa ada beberapa kemarin Banyak bukan aku. ada beberapa kemarin meng-DM ya, meng-WA ya Bang Faruk. Itu meng-WA apa DM? WA. Bocil bikin iya ini. Meng-WA saya, meng-WA Ito Faruk, katanya ada saudara kita yang sakit dan meminta bantuan lah. Bukan meminta bantuan, setidaknya partisipasi kita kepada saudara kita itu. Karena memang kita diwajibkan untuk membantu saudara-saudara kita ketika mengalami musibah ya. Itu memang diharuskan saling tolong menolong gitu. Cuman yang saya tegaskan di sini, janganlah memanfaatkan keadaan atau kebaikan seseorang yang saya katakan untuk kepentingan yang sebenarnya tidak darurat. Kenapa saya katakan begitu? Ketika kita menggalangkan donasi, saya Ito Faruk dengan Bang Dio, kami ada grup yang dikhususkan untuk saudara-saudara yang berdonasi pertama kali pada waktu kasus saya, kedua bencana alam banjir di Medan. Nah, kemarin ada penggalangan donasi untuk satu orang yang sakit, saya tidak perlu kasih tahu namanya. Tetapi ketika kita sudah memberi bantuan, orang itu tiba-tiba hilang kabar. Yang kedua, penggalangan donasi kemarin untuk saudara kita juga yang katanya sakit, terus dikabarkan itu hoax ya, yang kabarnya katanya sampai meninggal itu hoax ternyata. Itu juga
sudah dikirimkan hasil pengumpulan donasi kepada beliau. Cuman inilah kesalahannya. Apa saya bilang? Kenapa saya bilang katakan kesalahan? Apanya? Bentar. Kenapa saya katakan kesalahan? Karena kami mempercayai ya, modal percaya kepada orang yang mengatakan bahwa orang tersebut sakit, pihak ketiganya sakit. Kemarin penggalangan donasi untuk Medan, saya di situ memaparkan semua uang masuk. Ini anak saya kalau berisik pun juga aku sentil nanti nih. Mama ngomong. Uang masuk. Nora jangan ngomong kalau di rumah. Gak apa-apa lah anak saya kok. Jadi mau saya suruh anak saya ke WC. Uang masuk. Terus uang keluar. Sisa berapa? Berapa yang terkumpul semua untuk sembakonya? Dikirimkan kemana saja, di situ sudah jelas dipaparkan kepada saudara-saudara yang ada di grup itu, juga kepada, saya kirimkan juga kepada guru kami Bang Zuma. Biar jelas semua apanya, strukturnya. Biar jangan ada fitnah. Berapa uang yang masuk, dari donasi yang ada kami buka pribadi, dari API pusat, dari API Sumut, semua dirangkum, nota-nota belanja semua sudah dikumpulkan, terus video dengan foto-foto mereka belanja, mereka menyerahkan sembako-sembako di tempat bencana alam, itu dikumpulkan baru dibagikan ke grup, biar jelas, biar jangan ada fitnah. Tetapi sangat disayangkan, terakhir membuka donasi untuk ada saudara kita katanya yang sakit. Sebenarnya saya kemarin sudah bertelepon ya, ada salah satu yang sering berdebat di sini. Saya telepon untuk melihat kondisi beliau yang sakit di sana. Saya sudah bilang sebenarnya, ini kesalahan sebenarnya. Saya sudah bilang sama Ito Faruk dengan Ito Naga, jangan dulu cepat untuk menggalang donasi sebelum berita itu benar. Karena hati-hati, yang namanya donasi ini terlalu sensitif, apalagi yang uang ini ya, karena mau digoreng. Jangankan digoreng sama Kristen, sama Islam aja digoreng gitu loh. Saya nunggu kabar, katanya memang yang sakit ini nggak ada kabar, di telepon nggak diangkat-angkat, dan terakhir saya dengar kabar juga HP-nya sudah tidak aktif lagi. Pada waktu saya masuk ke room ini ternyata donasi itu sudah terkirim ke sana dan menggalangkan yang donasi kedua. Saya nggak tahu donasi kedua terkumpul apa tidak, saya juga tidak tahu. Rupanya terakhir saya dengar berita, orangnya sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Berhati-hatilah kita di media sosial. Berhati-hatilah. Banyak saudara-saudara kita ini niat tulus untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah, tertimpa masalah, kemalangan. Niat kita baik. Ternyata ada memang segelintir oknum yang memanfaatkan. Kenapa saya katakan memanfaatkan? Karena saya meminta kepada Ito Faruk untuk meminta bukti transfer yang sudah dikirimkan ke rekening orang yang sakit. Ternyata tidak ada sampai sekarang. Kedua, nomor rekening yang dipakai ternyata bukan rekening orang yang sakit, tetapi rekening orang yang dekat dengan dia juga. Nah ini yang sebenarnya menjadi apa ya?
menjadi satu satu pelajaran buat kita. Ini si siapa nih? Pelajaran buat kita, berhati-hatilah. Jangan cepat menerima kabar yang memang kita tahu dia tuh umat muslim juga, ataupun dia sering di dunia seperti ini. Kita cepat menerima kabar, terus karena rasa iba, rasa kasihan, rasa sayang kita kepada saudara kita, cepat kita untuk membantunya. Padahal seperti ini jadinya. Karena mereka kemarin ada mengumpulkan donasi tidak jelas. Saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Karena penggalangan donasi itu, ya salah satu kami ini anggota APII. Kami tidak ingin mempermalukan ketua kami, ketua pembina kami Bang Zuma. Jadi seolah-olah nanti kami terbiasa untuk mengumpulkan donasi. Padahal niat kami itu baik, tulus. Gitu loh. Jadi untuk saudara-saudara yang di luar sana, entah kalian yang nonton, yang katanya sudah sakit, tolong ya. Berapa sih yang kalian dapat gitu loh. Berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Tapi setelah itu, apa berani kamu tampil di muka umum seperti ini lagi? Hanya gara-gara uang segitu. Jangan tanggung-tanggung. Itu yang sampai 200 triliun itu. Itu baru top chair. Nggak tanggung-tanggung dia kan? Gitu loh. Jadi hati-hatilah. Sekali lagi ini, makanya saya tadi telepon itu Faruk. Teguran ini. Berhati-hati dalam melangkah. Bukan tidak niat kita membantu, tapi ditelusuri dulu betul atau tidak. Kalau memang dia di rumah sakit, kita kirim salah satu orang yang ke sana untuk menjenguknya, melihat kondisinya, melaporkan kami sama kami. Oh betul, dia sakit, kata dokter ini penyakitnya di rumah sakit ini, di kamar ini, gitu ya. Jangan anggap enteng. Saya sakit, saya butuh bantuan. Wajar kalau kamu minta tuh nggak masalah. Ya, kami pun juga diwajibkan untuk bersedekah. Setidaknya dari sedekah itu untuk mengurangi dosa-dosa kita lah. Tapi dengan tidak cara menipu lah seperti itu. Tidak menipu seperti itu. Kak Nora, aku ingin tambahkan Kak Nora. Silakan. 1 menit aja saya sebelum mau sholat. Saya termasuk saya ikut menggalang, saya secara pribadi. Untuk para itu saya meminta maaf karena saya dengar dan yang dikirim ke WA sedih ya. Jadi saya tidak tahu, inilah pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dan pengalaman semua. Insya Allah untuk ke depan akan lebih baik lagi. Kalau memang ada berita kayak gitu, betul kayak itu Nora, harus cross check dulu. Betul-betul saya tidak akan mendengar kalau ada yang saya dengar sekelintir. Kalau kita tunggu-tunggu di cross check, kapan yang kita bantu saudara kita ini memang betul-betul sangat membutuhkan. Tapi kalau besok, inilah pengalaman pribadi. Jadi insya Allah saya tidak akan makan lagi. Walaupun dia memang betul-betul udah mudorab, kalau memang belum ada cross check sama sekali, kita tidak akan, saya sebagai pribadi tidak akan mengumpulkan lagi. Itu aja. Untuk para netizen yang telah membantu, saya secara pribadi hati saya paling dalam, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Itu aja, saya mau sholat. Lanjut. Oke, aku lanjutkan ya teman-teman. Yang disebutkan Kak Nora tadi, suara aku ada nggak Kak? Ya. Ya, ini dasarnya ini teman-teman. Aku buka cam ya. Bang Dio. Ya. Bang Zuma tuh di bawah loh, tapi nggak mau naik loh. Masya Allah. Oke teman-teman, ini aku ingatkan ya. Dasar kita menyampaikan hal ini, sabda Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummatil mal.
Setiap umat itu ada ujiannya, dan sesungguhnya ujian bagi umatku adalah harta. Mau dia ustadz, bukan ustadz, dia apologet, dia mau senior, apapun itu, kita khawatirkan terkena fitnah ini. Makanya kenapa dalam setiap penggalangan donasi itu harus transparan. Oke? Harus transparan, harus jelas siapa korbannya, kalau memang sakit di mana sakitnya, rumah sakit mana, itu harus jelas semuanya. Supaya apa teman-teman? Supaya kita tidak terjebak dalam hal ini. Yang namanya uang, kalau sudah masuk ke rekening pribadi, itu nggak ada yang tahu kecuali dia pemilik akun dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja dia manipulasi begini dan begitu, bisa. Ini yang kita jaga teman-teman, karena kita adalah bersaudara, kita harus saling mengingatkan. Ya. Kemudian di sisi yang lain teman-teman, di negeri kita, di negara yang tercinta ini, itu ada undang-undang. Ya, undang-undang yang harus kita taati. Jadi mengumpulkan donasi itu bukan pribadi langsung mengumpulkan donasi semau itu nggak bisa. Itu ada pasal-pasal yang harus kita perhatikan. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang dalam kurung lembaran negara tahun 1961 nomor 214 tambahan lembaran negara nomor 2273 dan seterusnya. Itu ada aturannya, jadi nggak sembarangan. Makanya kenapa kalau ada kumpul-kumpul donasi dan segala macam itu, aku selalu ingatkan itu harus transparan. Ya, yang menjadi pengumpul donasi itu adalah orang yang jelas, ada organisasinya jelas, ya, bukan pribadi teman-teman. Karena kalau pribadi itu nggak boleh, dilarang itu. Oke. Nah, kemudian ketika terjadinya pengumpulan donasi itu harus jelas kemana arahnya. Maka kalau kita minta pertanggungjawaban, nah itu ada hal yang wajar. Jadi jangan ketika kita minta pertanggungjawaban hilang, kabur, entah kemana, langsung tiba-tiba mati HP dan segala macamnya. Ini yang kita ingatkan kawan-kawan sekalian. Dalam rangka apa ini tadi? Dalam rangka menjaga, karena yang namanya harta itu adalah fitnah. Ya, uang itu adalah ujian, fitnah. Fitnah itu ujian ya teman-teman, dalam bahasa Arab. Itu ujian. Supaya kita saling menguatkan dalam hal ini. Makanya perlu ada transparansi dan segala macamnya. Jangan sampai nanti niat-niat baik kita untuk membantu saudara-saudara kita yang memang terkena musibah itu terhalangi gara-gara oknum-oknum yang seperti ini modelnya. Kita tulus ingin berbagi, ingin menolong, ternyata ada orang-orang tertentu yang membelokkan. Nah, inilah yang kita ingatkan teman-teman. Jadi perlu kecerdasan ya. Ketika kita ingin berdonasi atau ingin bersedekah, silahkan kita lihat ini kemana arahnya, kepada siapa kita amanahkan. Jadi amanahnya besar teman-teman, amanahnya besar. Jadi nggak sembarangan. Ada berita ini langsung donasi, berita ini itu nggak boleh seperti itu. Ya, jadi di sini kita hanya mengingatkan kawan-kawan sekalian bahwasanya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam hal menggalang donasi dan segala macamnya, insya Allah kita arahkan ke hal yang jelas dan transparansi. Dan alhamdulillah kawan-kawan dalam hal ini seperti APII itu adalah organisasi resmi yang terdaftar, dan alhamdulillah semua amanah yang seperti kemarin korban banjir itu terdokumentasi dengan baik alhamdulillah, dan tersalurkan kepada sasaran yang tepat yang memang kita inginkan sejak awal. Jadi mohon ya kawan-kawan semua tolong diperhatikan modus-modus sakit, mati, ya mudah-mudahan tidak mati beneran ya kan. Kemudian musibah ini, musibah itu harus di cross check ya, harus di cross check. Aku dulu jujur pernah ada yang masukkan, bang ini ada begini-begini. Aku tanya dia, itu di rumah sakit mana, lantai berapa, kamar berapa. Insya Allah kita siap support. Ternyata zong, nggak ada fotonya, foto cuman foto satu biji doang, itu pun nggak jelas. Ditanya nomor kamarnya nggak dijawab, ditanya rumah sakit mana nggak dijawab, ditanya sakit apa pun ngalor ngidul, entah apa lah ngomongnya. Nah, berarti dalam hal-hal yang seperti ini kita harus hati-hati, walaupun itu sesama muslim ya. Ini kita ingatkan teman-teman, karena agama Islam itu adalah agama yang jelas, nggak ada abu-abu, nggak ada samar-samar. Agama Islam adalah agama yang menegakkan kebenaran dan keadilan ya. Tolong nanti
diperhatikan ya kawan-kawan ya. Ini demi kebaikan kita bersama juga dan untuk menyetop ya gerak bebas para penyusup-penyusup atau orang-orang yang modus kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu aja. Jadi kawan-kawan sekalian, tidak ada niat apa-apa. Kalau mau galang donasi, ayo kita galang donasi, tapi harus jelas korbannya siapa, ya dalam hal apa. Kemudian pengumpul donasi pun harus adalah orang-orang yang sesuai dengan ketentuan di negeri kita, karena negeri kita negeri hukum, ya negeri hukum. Ya, jangan ada apa-apa ya mau numpang beol di Polda aja galang donasi, ya numpang ini apa galang donasi, ya dikit-dikit galang donasi. Lapar beras nggak ada galang donasi. Ternyata hanya untuk kepentingan sepihak, hanya demi untuk menutupi hawa nafsu orang-orang oknum-oknum tertentu. Ini nggak benar nih teman-teman. Ya, masih banyak yang memang benar-benar membutuhkan. Siapa sih itu? Ya, gitu aja kan orang lanjut. Iya, sama. Iya. Tadi ada juga ya, nggak perlu saya kasih tahu dari siapa. Dia mengirimkan apa ya? Katanya soal yang tadi penggalangan donasi. Makanya saya ingin menghindari yang namanya fitnah, apalagi fitnah soal uang ya. Karena pada waktu saya memposting video tentang saudara-saudara kita yang di Medan menyalurkan bantuannya, mereka karena saya tag di situ nama Bang Zuma, terus nama Bang Zuma, nama Bang Dio. Di situ dia mengatakan, kenapa sama Bang Zuma? Katanya. Dia lupa. Kenapa saya tag nama Bang Zuma? Karena terakhir pada waktu malamnya penggalangan donasi, hari Jumatnya kan ditutup tuh. Karena hari Sabtunya harus saya transfer ke Api Sumut. Jadi malamnya itu sudah ditutup penggalangan donasi. Nah, di situ kalau tidak salah saya dengar di roomnya Bang Zuma itu, karena saya memang di situ, sekitar kalau donasi yang dari yayasan ini ya, sekitar 6 jutaan lebih lah, 6 jutaan waktu itu, tidak sampai 7 juta. Memang di situ dibilang Bang Handi ini terkumpul waktu itu sekitar 6.100.000. Baru ada yang masuk lagi. Nah, setelah itu baru dikirim ke Api Sumut. Itu rekening pengiriman transfernya itu dari Yayasan Apologet itu dikirimkan ke saya juga. Jadi saya tahu. Nah, jumlahnya itu 15 juta lebih. Jadi saya berpikir di situ. Iya kan? Ini yang dari umat aja cuman sekitar 7 juta. Alhamdulillah. Berarti sisanya siapa yang nambah? Kan gitu. Kok sampai 15? Kan gitu. Itu saja. Nah, saya tahu bagaimana Bang Zuma. Iya kan? Kak Nora. Tapi Ya, aku sebelum lupa nanti. Ya, silakan. Aku juga lupa. Ya, silakan. Catatlah. Aku nggak ada catatan di sini. Ya, silakan. Itu. Jadi ada di situ yang namanya siapa tuh ya? Dia dari JCC juga yang mengkomen kenapa nama Bang Zuma. Saya tidak perlu di situ untuk membalas komennya. Terus ada komen lagi yang satu katanya kalau donasi-donasi yang dimakan Bang Zuma. Makanya itu kenapa saya selalu memaparkan tentang donasi ini harus hati-hati. Ya, karena saya juga tidak mau fitnahan-fitnahan ini merambat sampai ke guru kita. Mengerikan loh, apalagi tentang bencana-bencana alam yang terjadi, terus kita menggalang donasi untuk membantu saudara kita, akhirnya terfitnah. Dari situ saya lihat, waktu yang malamnya itu dikatakan sekitar 6 juta lebih dari umat, yang ditransfer ke rekening Api Sumut itu 15 juta lebih. Jadi sisanya dari mana? Kan gitu. Ya. Keren. Jadi janganlah saudara-saudara yang lain itu bersuuzon. Kami makanya betul yang dikatakan Bang Dio. Uang yang masuk dari umat itu semua kami paparkan di grup. Kami kasih tahu sudah berapa yang masuk.
Sesen pun tuh tak ada dikurangi loh. Kecuali saya cuman mengurangi 2.500 dengan 6.000. Itu ongkirnya. Karena transfernya kan beda bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Transfernya Nora beda sebenarnya bank. gini, itu Nora 1 menit aja. Saya lupa Itu, Nora. nanti. Kenapa Ya, lah lanjut, selalu lanjut. dipotong? Janganlah, saya lupa nanti. Gitu loh, selesaikan dulu. Ya. Ngelek dia. Untuk penggalangan donasi ya. Kalau untuk penggalangan donasi di sini ya Bang Dio masih masuk anggota APII. Otomatis kalau ada kecacatan dari anggota APII pasti sampai rembetannya ke atas dan ketua kami akan kena. Saya nggak mau fitnahan seperti itu. Apalagi digoreng oleh sesama muslim yang ada di room sebelah. Itu 1 poin. Karena room sebelah ketika kita menggalang donasi mereka panas, tetapi donasi dipaparkan jelas mereka tidak terima, mereka tetap bersuzon, mereka lupa. Ada salah satu di sini netizen yang menceritakan bahwa dia di DM untuk apa? Untuk meminta bantuan uang atas pelaporan. Yang sampai ku buka di sini ya, hati-hati. Itu ada tuh chatnya. Saya tidak, makanya saya bilang, kalau saya mau buka semuanya, saya bukan orang suka gibah. Cuman terlalu muak dengan orang-orang ini yang selalu menjatuhkan guru saya muak. Gitu loh. Mencerita Bang Zuma begini, mana apologet yayasan API itu? Mana dia punya markas? Mana kantornya? Buka, ini kantor kami. Rupanya kantornya, maaf, kayak gudang saya bilang. Gudang. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya lihat di VT-nya Bang Zuma, kalau nggak salah ya VT siapa itu? Bang Zuma memaparkan tentang memvideokan markasnya API ya. Janganlah ya. Jangan kamu membuat suatu perbandingan antara yayasan kamu dengan yayasan di sini, akhirnya kamu nanti kena mental. Ya, kena mental kamu. Janganlah menjatuhkan seseorang hanya karena kedengkian keirian kamu. Terus yang berikutnya, kamu memaparkan ya, menggembos-gemboskan di room bahwa kami bertiga ini yang terlapor sudah dipanggil. Maksudnya sudah ada surat panggilan, terus kami mangkir. Hati-hati muncungmu. Bohong. Hati-hati muncungmu. Kalau kita bongkar Ya. kasusnya mampus dia kalau kita bongkar di sini. Hati-hati muncungmu. Bukan yang banpol peci merah sana. Memang puas kali aku, tapi cepat kali diturunkan si Sandi kemarin waktu aku maki si Umar itu. Kesal kali aku. Aku bilang lah, apa kau? Muncung kau. Sok tahu kali kau Umar. Banyak kali cerita kau. Kenapa kau? Apa masalah kau sama aku? Adalah setan kau, kampret kau, bajingan kau, munafik kau. Langsung diturunkan sama si Sandi. Tapi udah puas juga lah aku maki dia. Sedikit-sedikit. Iya, laporkanlah si Blender tuh. Itu ikut dengan junjungannya katanya. Gunggung kau. Nggak tahan lah aku. Padahal sudah dibilang Bang Zuma, hindari room seperti itu. Nggak tahan aku. Naik aku. Maki betul si Umar itu. Kurang ajar kau. Ternyata aku dengar, dapat aku WA, muncung mereka mengatakan kalau surat panggilan sudah di sini. Mana surat panggilan di sini? Jangan fitnah lah. Karena fitnah kau nanti aku bisa melaporkan kau borjong. Kau pikir nggak ada buktinya kau ngomong kayak begitu? Saya mangkir. Cerita kau banyak kali kau. Apa yang kau sudah kau tunjukkan di sini? Bodat kau menggalangkan dana kau, hanya jalan-jalan kau di mabes-mabes sana kau. Saya malas ngangkat bicara sebenarnya soal orang-orang ini ya. Malas sekali saya. Makanya segala sesuatu tuh saya tuh izin. Bagaimana Bang begini, silakan Dek, tapi ditahan begini-begini. Karena apa? Karena saya sudah muak kali nengok ocehan-ocehan mereka tuh. Tidak. Mereka jalan buat
apa ya, kayak dosma kedua. Kayak dosma kedua. Palak kali aku. Emang tadi malam udah kesal kali aku waktu sampai ke junjungannya. Aduh, kenakan aku. Ya Allah ya Robbi. Aku turunkan dulu. Ini ya, ini sebelum Bang Dio ngambil alih, aku 1 menit aja. Tadi aku suka dimarah sama itu Nora. Jadi gini, sebenarnya untuk digoreng untuk Bang Juma itu dari logika tungki. Bentar, izin Bang, Sebentar Bunda Rama, 1 menit aja, 1 menit aja Bunda Rama. Okay, 1 menit aja. Jadi sebenarnya yang digoreng untuk Bang Juma itu dari logika tungki dulu, yang digoreng masalah Bang Juma makan duit. Dari situ setiap saya nengok ada room model apa ini yang munafik ini yang digoreng masalah itu, masalah Bang Juma makan donasi ya, nggak jelas, itu memang terus digoreng. Makanya sampai sekarang, makanya saya bilang saya tahu orang-orangnya itu, tapi udahlah. Jadi saya bilang saya tutup telinga, diam, udahlah. Kalau kita, bagi saya pribadi, kalau terus itu kita dengar yang ada sakit hati. Itu aja dari saya. Lanjut. Apa Bunda Rama mau sampai ke Bunda Rama? Oke, gini saya sampaikan sedikit ya mengenai halo, ya, Bang Dio. Welcome, selamat datang Bundaku. Lanjut Bunda. Ya Bang. Silakan Bunda. Ingin saya sampaikan sedikit di sini ya, bahwa saya ini kan yang pegang bendahara di API. Jadi segala sesuatu yang terjadi, pengeluaran, pemasukan, ya kita tahu lah ya bendahara ini. Dan itu bukan Gurunda yang pegang. Jadi tentang keuangan, dana yang masuk di yayasan karena nomor rekening yayasan nggak ada Bang Zuma menyentuh sepeser pun ya. Kami pun di API itu nggak ada. Demi Allah, lillahi ta'ala ya, saya kasih tahu semua ya netizen nyimak, lillahi ta'ala. Nggak ada kami itu bilang ada imbalan, ada apa segala macam. Jadi kita itu di API bekerja, Bang Dio ini baru bergabung ya, gitu kan Bang Dio ya. Jadi lillahi ta'ala, kita itu nggak ada bilang hitung-hitungan apa segala macam. Ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah. Jadi kalau ada yang fitnah itu dibuang aja ke laut jauh-jauh, nggak usah digubris. Bahkan Bang Zuma itu ya kalau ada donasi pengumpulan dana ya beliau itu 10 juta, 5 juta, 2 juta. Ada saudara-saudara kita yang sakit, bahkan Bang Palen itu ketika sakit dibantu. Semua saudara kita kalau beliau ditelepon itu dibantu. Cuma nggak enak kalau kita bocorkan di sini, ngapain kan? Jadi ini lagi. Jadi begitu saudaraku ya. Jadi ketika kita membuka donasi, misalnya ada kemarin tuh bantuan ke Palestina sana ya, terkumpul 300 sekian puluh juta, kalau nggak salah 370 juta ya. Itu langsung nggak ada potongan sepeser pun, langsung ditransfer kepada yang berwenang ya, yang sekiranya akan sampai ke Palestina sana. Ada bencana alam, semuanya disalurkan, nggak ada yang pernah singgah di rekening API. Berapapun yang masuk di situ, itu yang disalurkan. Bencana kemarin Sumut, seperti yang disampaikan Mbak Nora ya, Bunda Nora ini, 15 juta yang masuk itu segitu, yang ditransfer. Jadi kalau ada donasi masuk itu nggak pernah mengendap di API, rekening API ya, langsung, kalau nggak, langsung misalnya malam ini udah selesai pengumpulan dana, langsung disalurkan besoknya. Dengan transparansi semua disampaikan, karena kami satu grup dengan ketua kami yaitu Bang Ustadz Ali, Ustadz Alif, Gurunda, dan jadi kita tahu ini keluarin. Jadi nggak ada itu ya, itu cuma kalian cuma iri tanda tak mampu. Jadi jangan ya. Jadi kemarin ada saudara kita yang kecelakaan, diinisiatif lah untuk mengumpulkan ini. Seberapapun terkumpul itu, bahkan sesen pun tidak ada yang tinggal di API. Semua disalurkan. Kalaupun suatu waktu ada ingin mengaudit ya, tapi siapa sih yang punya wewenang untuk mengaudit? Udah kita ada data lengkap, ya kan? Siapa yang punya hak wewenang itu? Jadi jangan memperbanyak dosa lah kepada pimpinan kami, kepada Bang Zuma, kepada Gurunda kami. Karena nggak ada, beliau pun bahkan dia berkorban. Ini insya Allah tanggal 24-25 ini hari syukuran mu'alaf sedunia,
beliau diadakan di tempatnya di wisata Belangi ya, itu tempat wisata beliau. Dia itu gratis. Jadi, beliau itu pengusaha properti, bekerja di bank. Jadi, kasihan kalian ya. Cuma iri kalian irit karena tanda tak mampu. Oke, itu aja ya secara ini ya, karena saya sebagai bendahara API, kami Bang Ustadz Ali, Mbak Cebi itu terlibat di situ, Bang Ardiansa. Jadi kita tahu semua pengeluaran dan pemasukan. Dan sepeser pun tidak ada yang masuk ke tenggorokan kami ya. Sepeser pun. Kami ikhlas karena Allah. Itu, silakan lanjut. Oke, aku lanjutkan sedikit. Baik Dewa, sebelum izin pamit ya. Oh ya, silakan Bang. Oh ya udah. Baik. Makasih. Di bawah pun ada Bang Juma itu, mungkin Bang Juma mau naik, nanti Dewa izin turun ya. Nah gini ya, kita tahu yang namanya buah busuk itu akan jatuh dengan sendirinya. Begitupun hati yang busuk, dia pun akan jatuh dengan sendirinya. Dewa sebenarnya pengen menceritakan ya orang ini itu siapa gitu kan. Nah apakah dia memiliki hati yang busuk? Dia memiliki hati yang busuk. Akhirnya dia pun jatuh dengan sendirinya. Sampai-sampai para apologet aja tidak ada yang mau yang namanya masuk ke room dia lagi. Dewa tidak perlu cerita, pasti tahu semuanya itu ya. Dan ketika kita hidup di dunia, itu hal yang wajar. Yang namanya pro dan kontra itu hal yang wajar. Ya, tidak mungkin pro semua, tidak mungkin kontra semua. Sebaik-baiknya akhlak Nabi, yang namanya pengikut pasti ada, dan seburuk-buruknya iblis, pendukung sudah pasti ada. Seperti itu ya, kita tahu di dunia. Dan kebaikan Bang Juma bukannya Dewa mentang-mentang Bang Juma ada di bawah ya, tidak ya. Tetapi Dewa merasakan bagaimana baiknya dia itu ke Dewa. Pada saat handphone Dewa rusak, Dewa minta uang kepada viewer, ternyata dia tidak memberi tapi digoreng sama dia. Dewa meminta 175.000 sampai digoreng 2 hari yang lalu sama beliau, tapi nggak jadi masalah bagi Dewa. Yang aneh ini gini ya, dia tidak ngasih tapi ngomong. Justru yang ngasih itu nggak akan ngomong, karena dia nggak ngasih ke Dewa, akhirnya dia ngomong. Orang seperti itu rata-rata. Nah, yang memberikan itu siapa? Yang membantu Dewa pada saat itu? Yang membantu Dewa pada saat itu adalah Bang Handi. Dan besoknya, mungkin Bang Juma mengetahui handphone Dewa ini rusak. Bang Juma WA ke Dewa. Mas Dewa, ini dia ya yang ngomong ya. Saya boleh pinjam uang nggak? Biasa sinetron Bunda, sinetron. Ini ada apa ini Bang Juma sampai pinjam uang ke Dewa? Dewa sendiri bingung, nggak mungkin. Akhirnya Dewa telepon. Begitu Dewa telepon, di-reject lah sama Bang Juma. Kata Dewa, wah ini berarti di ini sama orang nih. Di apa namanya? Apa teh namanya? Ini. Di apa? Bukan dikerjain. Diambil nomornya sama orang. Dihack. Ya kan? Oh, diambil. di-hacker. Dihack sama orang. Sampai Dewa bilang, monyong, setan lu, kata Dewa. Lu ngebajak abang gua, bukan nomor abang gua. Bang Juma ketawa, hehehe. Saya Bang Juma, Mas Dewa, katanya. Kenapa saya telepon abang reject? Kata Bang Juma, saya lagi malas dengar suara kamu. Sialan, kata Dewa teh. Gitu. Itu tanya ke yang bawah ya. Dan tiba-tiba Bang Juma minta nomor rekening Dewa. Mas Dewa minta nomor rekening. Buat apa Bang? Enggak, ini ada uang, ini rezeki halal kok. Kata Dewa, mungkin Bang Juma tahu handphone Dewa rusak. Akhirnya Dewa kasih nomor rekening, dikasihlah Dewa sama Bang Juma sebesar 1 juta rupiah. Itu ya, 1 juta rupiah. Dan bagaimana Dewa bisa menjadi seorang apologet seperti ini, bisa berdiskusi seperti ini, itu pun berkat Bang Juma. Dan bagaimana kebaikan Bang Juma itu ya, betapa luar biasa beliau itu. Sampai-sampai ya, beliau di rumahnya punya belut listrik. Pak Dio punya belut listrik. Listriknya habis, dibeliin token sama beliau. Dibeliin token itu. Luar biasa baiknya itu. Saya ujung-ujungnya saya tunggu nih. Ujung-ujungnya saja.
Udah serius. Jadi ya Sama, makanya nggak usah serius, nggak usah dengar serius. Kalau Dewa ngomong tuh nggak usah serius, ada itu. naikin Bang Juma kalau nggak percaya. Dia sendiri yang ngomong. Udah, dua Ya. kali udah kundang. Dia punya belut listriknya habis dibeliin token sama dia. Ya, pesan dari Dewa kepada Ikhwan Fillah di sini ya. Ketika kita di dunia, pro dan kontra itu adalah hal yang wajar. Tetapi Dewa diberikan satu pengajaran. Aduh, ada orang ya. Diberikan satu pengajaran ya sama orang tua. Diberikan pengajaran sama orang tua. Kalaulah ada 10 orang ya, kalau ada 10 orang, 1 orang pro sama kamu dan 9 orang kontra sama kamu, jangan pikirkan yang 9 orang itu, tapi jagalah yang 1 orang ini. Begitupun sebaliknya, andaikan ada 10 orang, ada 1 orang yang kontra sama kamu dan 9 orang pro sama kamu, jangan pikirkan yang 1 itu, tetapi rawat dan jagalah yang ke-9 orang ini. Ya, kita tidak usah memikirkan yang seperti itu, karena Dewa tadi mengatakan seburuk-buruk yang namanya buah buruk akan jatuh dengan sendirinya. Begitupun dengan hati yang busuk, dia akan jatuh dengan sendirinya. Baik, Dewa izin pamit. Karena di sini ada Bang Juma, kebetulan Dewa lagi malas ngomong sama dia. Dewa lagi malas ngomong sama dia beneran nih ya. Lagi malas dengar suara dia, malas Dewa bener. Ya Dewa izin pamit lu Bang ya. Ada jangan dulu. Dewa, jangan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, Abang dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku mukminin. Saya melihat perjuangan kawan-kawan ini luar biasa. Begini kawan-kawan ya. Ciri seorang mukminin itu setiap zaman pasti hadir dia. Dari zaman kenabian sampai zaman kini. Lahir kalian sebagai para apologet, pembela agama Allah, pembela kalimat tauhid. Saya belum bisa banyak bantu kawan-kawan. Sedih hati kita. Minimal kita hanya bisa bantu doa. Semoga kalian semua terlepas, dikuatkan dalam keimanan, tidak terpengaruh dengan fitnah para kaum kufar. Saya teringat di surat Ar-Rahman, Al-Jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi jaga lisan kita semua kawan-kawan. Fitnah tidak akan lepas dari diri kalian. Yakinkan itu, tidak akan pernah lepas. Sampai kalian hentikan perjuangan ini pun tidak akan pernah lepas. Allahu Akbar. Tapi teguhkan hati kalian bahwa orang-orang mukmin akan bersama kalian. Orang-orang mukmin tidak banyak kawan. Tidak banyak, tapi mereka dalam ridho Allah. Kalimat tauhid harus terus berdiri. Bang Zuma, Bang Dewa, Akhi Faruk, Itonora, Bunda Rahma, Ustadz Dio, Bang Naga, berkiprahlah terus. Insya Allah akan ada pejuang-pejuang Islam yang membackup kalian semua dalam diam dan diamnya mereka. Akhirul kalam begitu saja kawan-kawan, karena saya sambil kerja izin pamit. Saya cuma ingin bicara begitu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut dulu Bang Zuma dengan segala hormat. Ahlan wa sahlan. Kadaku silahkan mungkin berikan. Dewa izin pamit dulu ya. Ya udah pergi sana. Hus. Dewa kemarin itu pengen ya yang namanya tidur sama Bang Juma gitu ya, bareng sama Bang Juma. Dewa yakin nih kalau tidur sama Bang Juma pasti nyaman nih, kayak tidur sama 4 istri nih ya Bang ya. Tapi alhamdulillah nggak pernah kecapean itu. Gara-gara kemarin Dewa masih sakit hati Bang. Mas Dewa, saya lagi malas dengar suara kamu. Oh ya udahlah, sialan kata Dewa ini orang. Masih ingat itu ya, aku udah lupa. Yang aku ingat itu kamu perkenalkan mualaf sama aku. Bang, ada mualaf Bang. Mau kenalan sama Abang, mau ucapkan terima kasih banyak. Oh iya dek, iya tapi dia mau video call. Ya udah, perempuan ya? Iya tapi dia baik kok. Ya udah. Jadi video call lah kita kan waktu itu. Perempuan cuman pakai itu tali-tali itu, habis itu bertato kan kurang ajar. Siapa aku bilang ikan lumba-lumba ini? Dibilangnya perempuan ternyata ikan lumba-lumba. Habis itu dia pamit, tahu nggak? Oke Bang Sema dan Mbak, saya pamit lah. Silakan kalian berdua kenalan. Kampret. Kurang ajar. Saya ditinggal sama perempuan itu berdua. Perempuannya sudah pakai tato, baring-baring tempat tidur lagi. Ya Allah ya Karim Dewa. Wah, kenapa lah kau kayak adik jadi durhaka kali sama abangmu ini?
Dulu teh Aku tiba-tiba Bang Dewa ya. Mbak, saya lagi kerja ini lagi di kantor, Mas, saya pamit dulu ya. Bang Zuma bentar dulu, Bang, kenalan dulu, Bang. Kata dia gitu, kurang ajar. Sering jahilin Dewa sering jahilin Bang Juma. Pada saat Bang Juma apa sih Bang, waktu itu Abang nyanyi ini ya, lagu Terajana itu Bang, sambil pakai handuk warna kuning Bang. Aduh, kata Dewa teh ini, kirim video ke Dewa, sampai Dewa bilang ke istri, Yang, ini orang kasihan lo Yang, dia pendebat hebat, kayaknya ini tukang beca ini, kasihan gitu. Kasih baju yuk. Ya udah kasih baju aja. Dikasih lah baju. Kirim baju kaos gambar kera. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Bang izin pamit ya, Bunda Nora semuanya izin pamit. Dewa ada pekerjaan ya. Makasih Mas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Zuma. Iya, ingat aja masa itu Bang Dewa kirim baju kaos yang ada uang kertas 500 rupiah yang gambar kera itu, gambarnya itu dikirim sebaju itu, satu baju itu mukanya kera itu besar kali. Ngakak saya terima bajunya. Yang suka kerjaan saya itu anak. Ya, ini kita berpinjangan apa teman-teman sekalian? Ada Oten nggak? Aku di Komalnya Dinda Paruk rupanya. Masya Allah, Kanda. Abang pikir di Komal siapa Bang? Ya, aku kan selalu pantau Komal ini, aktif terus. Jadi nggak mau ganggu aku. Ya rupanya di sini. Kami mengusahakan Komal kami jangan sampai menggibah Bang. Tapi memang tadi yang harus dipaparkan Bang. Harus wajib. Ya sudahlah, udah cukup. Udah cukup. Sebelum Gurunda lanjutkan, semalam Gurunda saya undang 2 kali loh ditolak Gurunda. Di sini? Semalam Gurunda ada di bawah, iya. 2 kali saya jam. Oh gitu. Gurunda tolak. Jam berapa? Semalam. Sekitar jam 4 waktu di sini, mungkin waktu di tempat jam Gurunda 4, sekitar jam 5 atau jam 5. Sholat, saya jam sholat. Oh, sholat ya. Oke, lanjut Gurunda. Subhanallah, ini pendatang baru ini Bang Perahu ini. Jangan sering-sering Bang. Lama Bang. Banyak sakit hati nanti. Iya, cari koin aja. Tadi malam blender panen loh Bang. Panen nanti di framing gitu. Panen itu. Gak apa-apa, panen lontong, gak apa-apa. 20k dia dapat. Ku bilang Subhanallah, Masya Allah. Di Rupiah kan, ku bilang blender. Udah kau beli lontong? Belum Nora, belum ku cairkan. Mau kau bagi dua kita. Tapi kita apa lagi ya? Menggibah lagi ya, kurang ajar kau. Mudah-mudahan beliau mau mendengarkan petua-petua ya. Saya sudah sampaikan ya, kurangi kebun binatang. Jangan terbanyak sering. Karena kenapa? Kamu semakin diminati sama netizen, pasukan sakit gigi akan semakin butuh Bodrex. Semakin kamu tinggi itu akan semakin sakit gigi orang-orang itu. Anda ini pasti di ini lagi, di framing lagi nih. Ini Zuma ini baru naik pas sudah dapat 2 paus, pasti begitu. Tapi sebenarnya memang nggak apa-apa Bang. Karena apa? Orang yang membilangkan mencari koin, kalau ditengok maaf Bang, kalau ditengok levelnya pun juga 1, 2, 3. Jadi jangan berkorban lah mencari koin sementara kamu nggak pernah melempar 1 paus saja, nggak pernah mungkin kamu gitu loh. Itu maksudnya Bang. Ya kan, buat malu. Iya. Kan kebencian itu kan muncul ketika kemudian kita melihat fenomena yang ada. Saya sendiri belajar, orang ini kan dulu sama-samanya kita. Sama-sama kita. Tunggu dulu. Bantengku Nasrullah ini, bukan? Assalamualaikum Bung Juma. Waalaikumsalam. Ya biasa, yang biasa WA beri masukan. Oh, Masya Allah, ya. Kirain abang kita, Tengku Nasrullah. Semalam ada kan beliau ya? Ada. Saya di tempat akunnya Apologit Muda. Saya suruh berdebat sama Oten, dia tidur sampai jam 2 malam, jam 1 malam. Didiemin aja saya tuh. Sampai dia tidur. Iya Bang. Biasa. Kalau dengan saya kan membahas fakta persidangan Yesus sebagai anak manusia. Siap. Tapi ditinggalin tidur Bung Juma sama siapa lagi muda orang Papua itu. Nggak kuat berarti Bang. Iya.
Sudah kuat. Iya. Tidak kuat. Ya Bang Zuma, ada yang disampaikan atau saya sapa dulu Auto? Iya, Sapa silakan. dulu, Bang. Silakan. Auto. Kan. Ya lanjut Bang. Iya, Masya Allah. Jadi orang masuk TikTok itu ada yang memang punya motivasi untuk itu. Pada saat mereka terjun di lapangan, ternyata apa yang mereka harapkan itu tidak mereka dapati, yang muncul kemudian iri, dengki. Kedengkian dan irinya inilah yang kemudian membuat lisannya nggak bagus, cara berapologetnya jelek, cara bersosmednya juga kurang baik. Sehingga dia mencari orang-orang yang banyak dapat koin untuk dijadikan musuh, jadikan sebagai bahan perbincangan gitu. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Juma, saya dari Makassar aja nih mau bertanya saja, habis itu saya turun. Iya Pak Juma, ini saya kebetulan ini ada orang Kristen tinggal di rumah saya. Apa hukumnya kira-kira itu kalau begitu? Tidak apa-apa Bang. Yang penting bukan dia yang pengaruhi kita untuk makan makanan yang kita haramkan. Kalau dia tinggal di kita tidak masalah. Oh gitu ya, nggak jelas. Udahlah, kalau begitu makasih banyak Pak Juma. Saya di Makassar juga. Iya, makasih, Masya Allah. Terima kasih Miki. Kasih Miki. Iya. Izin Miki. Iya. Saya turunkan kita. Iya, turun Bunda, turun. Iya. Jago mana tahu? Jago maka. Jago nih tahu. Lanjut abangku. Lanjut tahu. Ika orang Jene Ponte, Gurunda orang Jene Ponte itu mantannya Bunda Nora. Oh begitu? Laila. Serius? Iya, pernah tinggal di menjadi. Jadi tiap hari piring pecah di rumah? Jarang, makan jarang. Enggak, maksudku tiap hari piring melayang berarti? Ya begitu. Tidak juga lah Bang. Lanjut Bang. Karena orang Jene Ponte itu juga tegas. Dan anaknya di pesantren ya Bun, ada anak. Iya, satu. Keren. Iya. Jadi pintar juga Miki. Maka anak tahu bahasa Makassar joka-joka. Joka-joka. Mantan murahnya ya kudu mantan murahnya itu. Iya. Itu. Buruk nena ya. Buruk nih juga iya. Oh iya bagus lah. Iya. Medan Sumatera Utara campur dengan selatan, utara selatan ketemu. Maka tidak Anak miring. itu bagaimana Mi? Tapi pesantren itu anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, kalau Makassar dengan orang Medan jumpa, mereka tegas. Anaknya nanti tuh kalau bukan jadi Brimob, jadi Kopassus. Itu aja. Amin. Iyalah. Darah merah dan darah panas kan ketemu. Oh mama Selalu ingin meluruskan yang bengkok-bengkok. Itulah darahnya Sultan Hasanuddin kan begitu. Iya. Bunda niat bengkok nak kasih lurus kalau so. Kalau perlu nak kasih masuk kok di. Kalau tidak mau ditetek kepala. Iya. Karena Sultan Memang kalau Hasanuddin orang Makassar gitu ya. Iya. Tegas. Kalau bengkok nah, pokoknya sampai patah tulang mau dibikin lurus, tapi niatnya bagus. Gitu. Kalau mulut bengkok dikasih lurus pakai tinju supaya bagus. Oke, sahabat-sahabat sekalian, silakan dinaikkan kalau ada teman-teman kita Kristen mau belajar dari narasumber yang tepat untuk belajar Bible. Jangan kayak yang saya layani tadi pagi. Saya belum menyapa Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Gurunda. Ya, Bang Maulana, Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut, Bang dah. Oke, saya sapa Togi. Togi Batam. Saya kira Togi Balelang. Togi Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Muslim, Allah Bang? ini. Muslim, Ya Bang, kami Muslim. naikkan yang Kristen dulu ya Bang ya. Boleh izin sebentar aja.
Silakan. Ya, gimana Bang? Saya izin mau langsung ke Gurunda ini. Alhamdulillah selama ini saya kepingin sapa beliau. Saya tidak poin aja. Gurunda, saya pernah dengar Gurunda mau apa namanya istilahnya mau rosola keliling. Apakah jadwalnya nanti itu keliling bisa juga dimasukkan Batam begitu, Gurunda? Batam. Insya Allah Bang, tergantung honornya. Kalau Medan itu alhamdulillah kemarin dia tawarkan saya untuk 3 minggu itu mereka siapkan dana untuk saya 400 juta Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau Batam berapa? 1 M? Bisa? Insya Allah kalau memang saya kebetulan saya juga orang Bugis, Gurunda. Kebetulan saya pembina di salah satu pesantren di Batam. Masya Allah. Siap. Setiap ada Gurunda ngadakan live, saya kadang itu nonton bareng sana santri-santri nih. Pada saat itu juga pernah saya dengar bahwa akan ada rencana Gurunda ini keliling nih. Gimana kalau kita usulkan juga, termasuk pondok kita ini dikunjungi. Setelah pondok kita ini alhamdulillah sudah mulai dikenal, santrinya sudah ada 1.600. Gitu Gurunda. Subhanallah, Masya Allah. Pondoknya besar. Di kota Batam Bang. Bagaimana Gurunda? Di kota Batam? Iya, saya di kota Batam. Saya sudah juga pernah koordinasi dengan teman-teman API di Kepri. Dia bilang langsung aja ngomong sama Gurunda. Pernah saya juga dikasih nomor hubungi katanya ini, tapi belum bisa nyambung. Gitu Gurunda. Jadi saya salah satu peminat. Kalau memang Gurunda ada keliling dan ada jadwal, saya termasuk berminat supaya Gurunda bisa mengedukasi santri-santri kami ini di Batam. Iya, baik Bang. Nanti koordinasi dengan tim kita ya untuk dijadwalkan. Insya Allah Bandung juga Januari minta, Medan, kemudian Batam. Jadi sudah 3 provinsi yang minta. Insya Allah kita akan aturkan waktu supaya kita bisa safari dakwah apologet untuk kemudian tema safari kita itu tablik akbar anti pemurtadan, kan gitu ya. Masya Allah, Insya Allah. Jadi sangat-sangat kami antusias. Kebetulan juga santri-santri kepingin banget dikunjungi. Alhamdulillah Gurunda, kalau kami kebetulan di pondok kami di sini sering kita panggil ustadz-ustadz, termasuk UAS, terus Dasar Latif, udah banyak lah. Sudah semua kita panggil. Kebetulan di masjid di pondok kita alhamdulillah bisa menampung sampai 1.200 jamaah. Jadi subhanallah. Makasih Gurunda. Saya juga asli dari Sulawesi Selatan, merantau sudah 24 tahun yang lalu. Di mana di Sulawesi Selatan Bang? Sumatera, bukan? Saya dari Sulawesi Selatan Pak. Saya di Makassar dulu. Oh iya. Kalau di Gurunda Makassar pernah mendengar perumahan Hartako? Pernah, orang sering tua pun. Itulah yang bikin. Orang tua saya itu yang bikin dulu itu, yang Haji Banca, bukan? Haji Banca, bukan? Haji Amirullah. Oh, Haji Amirullah, ya betul. Hartako, perumahan tua itu, perumahan tertua kayaknya. Iya. Di sini Rumah sama saya dengan masih di Minasau sana Pak. juga. Iya. Iya. Rumah saya itu di Hartako Indah itu di Parang Tambung itu. Masih ada, alhamdulillah masih di sana rumah saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin itu aja Gurunda. Mudah-mudahan Gurunda disehatkan selalu. Amin. Gitu. Dan juga seluruh apologet yang hadir di room ini.
Selamat berjuang, mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asal tahu aja Bang, kalau materi-materi kajian saya itu tidak seperti Ustadz. Karena ya kita tahu mito, saya bukan Ustadz toh. Iya, paham. Iya, alhamdulillah. Paling kajian saya itu dasar-dasar anti pemurtadan saja. Bagaimana caranya menepis kalau ada misionaris datang, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan, jawaban apa yang harus kita uraikan di hadapan mereka supaya mereka kembali dengan kecewaan, kan gitu. Paling itu. Apalagi sasaran empuk mereka itu adalah anak-anak kita kan. Bagaimana mereka dimurtadkan kan gitu. Iya. Izin satu lagi saya perlu informasikan ini, Gurunda. Di sini hampir kita tiap bulan, kadang 1, kadang 2 kita mualafkan di pondok kita ini. Keren. Dan alhamdulillah kebetulan saya selalu banyak tanya, dia itu rata-rata itu Pak, tapi tidak semua, rata-rata menyatakan mendengar dari Bang Juma terutama, alhamdulillah dari Bang Juma kebanyakan. Takbir, masya Allah, Ya. masya Allah. Ya. Subhanallah, masya Allah. Ada Pak. Dan kebetulan saya terlibat langsung di situ untuk ikut menanyakan, walaupun ada ustadz-ustadz gitu. Kan kebetulan saya bukan ustadz, saya cuma pendiri lah di sini, pembina. Allahu Akbar, masya Allah, masya Allah. Ya. Dilanjut Ustadz, dilanjut Gerunda. Kalau nanti ini dilanjut. Maaf, biar saya mendengar di bawah. Itu aja yang saya sampaikan. Bang Togi, Bang Faruk sama Ya. Tonora nggak diundang. Kita jumpa ya di dapur 12. Baik. Tonangga jangan motong. Ya, baik. Bang Faruk ini santri saya juga suka denger ini, selalu ketawa ini. Benar. Iya. Saya juga sudah koordinasi kok juga sama Bunda Hesti yang di Tanjung Pinang itu. Dia selalu mengarahkan, langsung aja lah katanya. Masya Allah. Syukron semua Gurunda. Iya, terima kasih Bang siapa nih? Togi. Bang Juma tahu itu artinya Togi Batam. Kan itu O-nya double Bang. Togi itu artinya orang Bugis. Oh gitu ya. Oke. Bang Togi. Ya. Itu kau membacanya dengan metode tajwid. Itu matobi'i namanya, matobi'i. Ada aja deh ini. Enggak, begini Bang. Kalau seperti yang Abang bilang kan, coba dieja kan, BANNA, Banna, TALLA, Talla. Nah, giliran ALLAH, Allah katanya kan? Makanya itu saya baca aja Togi, jangan Toogi. To itu artinya orang. Ogi itu Bugis. Sama itu Toraja. To itu artinya orang, raja itu kan gunung, orang gunung. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Penulisannya keliru. Itu bacanya Togi. Penulisannya bisa pakai spasi. Iya. Togi atau Biar Tommy tahu, cocok. Oh iya, betul. Biar dia tahu. Mau tahu. Jadi dah. Biar dia tahu. Terima kasih Bang Togi. Dinda Dio turun. Togi. Baik, sama-sama Bunda Nora. Ya, nanti komunikasinya bisa lewat Dinda Nora, bisa Dinda Faruk. Untuk komunikasi Bunda Rahma juga. Untuk kegiatan rencana di pesantrennya Bang Togi. Di koordinasi magis saja. Iya. Saya angkat telepon dulu sebentar. Lanjut. Oke. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bang. Ya cuman
ikut naik sebentar, cuman ngasih salam sama saudara-saudara kita Muslim. Tolong yang naik itu yang Kristen dulu ya, karena akan ada Iya Bunda, iya Bunda. Iya. Bukan yang di bawah yang kuhimbau. Oke, turun. Iya ya. Oke Bang, makasih ya Bang. Sama-sama Mbak. MD Pal, halo MD Pal, sebentar J, sebentar deh. Ya MD Pal, MD Pal. Woi. Barakallah Bang Kopi. Bang Glenn. Glenn Daniel Halo, itu Bang kok. Glenn. Assalamualaikum. Ya, Glenn siap. Daniel. Glenn Daniel tanya. Cebi. Glenn kok naik Cebi? Halo Glenn. Selamat Ya, siap. siang. Agama apa? Siang. Agama Islam. Agama Islam, saya Muslim. Coba syahadat. Nggak gini itu tanya gini, pernah nggak waras nggak? Bilang. Oh, Islam dari kapan? 2-3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun yang lalu. Sebelumnya itu nggak waras kamu ya? Dibilang gak waras, enggak, sedikit gila ya. Jadi waktu dulu sebelum masuk Islam gilanya cuma sedikit. Bedanya itu sedikit gila dengan nggak waras apa ya? Beda, kalau gak waras full gila. Ya, ini cuma sedikit Bunda. Jadi waktu dulu menyembah manusia itu gila. Menyembah manusia gila. Bukan, sedikit gila saya bilang kenapa? Karena percaya dengan kebohongan. Itu yang saya bilang sedikit gila. Oh gitu. Jadi yang di sini yang dulu memang pernah gila itu Faruk, saya dengan Bang Glenn ya. Ya. Pernah sedikit gila. Kalau gila kalian berdua. Oh, jadi sekarang ketika kita masuk di sini kita sudah waras lah ya. Udah dong. Ya, sudah nggak ada lagi gilanya, udah waras. Nggak ada. Waktu dulu gila mau nanya, Yesus Tuhan bukan? Dulu iya. Waktu gila, ya Tuhan. Iya. Nah, jadi bisa nggak Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya? Wah, dulu bisa. Kan Dulu gila. bisa. Kan gila. Bisa nggak Tuhan metong? Oh, bisa dulu. Dulu waktu gila. Oh, bisa. Dulu bisa. Kan gila ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, Sebenarnya bukan gila. ya Bang Glenn. Cuman Waalaikumsalam, bukan gila, Ritik. saya sapa dulu. Tarantula. Ini gambar cewek cantik pakai apa nih? Tarantula. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Kami yang naikkan yang Kristen aja ya Bang. Enggak, saya Kristen kok. Aduh, salah saya, maaf. Iya, gak apa-apa kok. Kalian kan gila, ngikut Nabi gila gitu kan. Nggak apa-apa. Aduh. Loh, emang kan nabinya gila. Ini dia. Di Al-Hijr.